Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 297. Sementara itu, sekelompok prajurit Mataram dari sisi yang lain telah memasuki arena pula, sehingga pasukan pengawal khusus dari Pajang itu pun merasa bahwa mereka mendapat tekanan yang semakin berat. Meskipun mereka merasa diri mereka adalah prajurit-prajurit yang tidak terkalahkan di segala medan, tetapi mereka tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa perlahan-lahan mereka mulai terdesak. Sementara itu sebagian besar pasukan pengawal khusus telah ditarik ke pintu gerbang yang lain untuk bertahan, karena Mataram ingin membuka pintu gerbang itu dan membiarkan pasukan Tanah Perdikan Menoreh masuk ke dalam halaman istana. Bahkan pasukan pengawal khusus yang bertahan agar pintu gerbang yang sebelah itu tidak terbuka, telah mempertaruhkan segenap kemampuan mereka. Namun pasukan Tanah Perdikan justru mengalir melalui tangga dan meloncati dinding. Di samping pasukan yang bertempur mati-matian di halaman istana, maka sekelompok pasukan pengawal khusus terpilih telah bersiap mengelilingi istana itu sendiri. Pintu-pintu istana telah tertutup, dan di balik pintu itu pun selapis pasukan pengawal khusus telah bersiap pula. Sedangkan di ruang dalam istana, Kanjeng Adipati dengan 3 orang pengawal terbaiknya menunggu dengan jantung yang berdegupan. Semakin cepat semakin baik, geram Kanjeng Adipati. Jika aku harus mati, biarlah cepat mati di atas singgasana kadipaten ini. Tetapi jika aku berhasil membunuh Panembahan Senapati, biarlah darahnya menjadi pupuk dari kesejahteraan Pajang dan Demak. Ketiga pengawalnya itu pun telah siap menghadapi segala kemungkinan. Seharusnya Tumenggung Wiladipa memberikan laporan, jika ia tidak mati di medan, berkata Kanjeng Adiati selanjutnya. Tidak seorang pun yang menyahut. Sementara itu sorak yang gemuruh terdengar semakin dekat. Dalam pada itu, pasukan Tanah Perdikan telah semakin banyak mengalir masuk. Sedangkan inti kekuatan Mataram yang berkumpul itu benar-benar merupakan kekuatan yang tidak tertahan. Perlahan-lahan mereka mendesak maju, seakan-akan telah menyibakkan pasukan pengawal khusus yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun menghadapi puncak kekuatan Mataram, ternyata para prajurit dari pasukan khusus itu harus mengakui kelebihan para pemimpin dari Mataram itu. Namun dalam pada itu, para perwira dari pasukan pengawal khusus itu menjadi gelisah. Tidak seorang pun di antara mereka yang melihat Ki Wiladipa, justru pada saat ia sangat dibutuhkan. Seharusnya ia hadir di medan yang sangat berat itu untuk membantu mencegah orang-orang Mataram mencapai selarak pintu. Tetapi setiap orang berpikir, mungkin Ki Tumenggung memang berada di medan yang lain, atau berada di samping Kanjeng Adipati atas perintah Kanjeng Adipati itu sendiri. Dalam pada itu, arus pasukan Tanah Perdikan Menoreh memang tidak dapat dicegah lagi. Agung Sedayu yang memiliki kemampuan bidik yang aneh sejak masa kanak-kanaknya memang menggetarkan hati orang-orang Pajang. Bidikannya tidak pernah meleset dari sasaran. Meskipun 2 orang yang sedang bertempur desak-mendesak, namun Agung Sedayu dapat memilih di antara mereka dengan tepat. Bahkan seandainya 2 orang yang sedang bergulat sekalipun, Agung Sedayu akan dapat mengenai sasaran yang dikehendaki. Dengan demikian, meskipun pintu gerbang itu masih belum terbuka, namun ternyata sebagian dari para pengawal Tanah Perdikan telah berada di dalam halaman. Sementara para pemimpin pasukan dari Mataram telah menjadi semakin dekat dengan selarak pintu. Untaralah yang pertama-tama menggapai selarak itu. Pada saat perhatiannya terpusat kepada selarak pintu itu, maka sebuah ujung pedang telah mematuk ke arah dadanya. Untara terkejut. Tetapi ia sudah mengangkat selarak pintu yang berat, sehingga ia tidak sempat berbuat apa-apa. Untunglah Sabung Sari sempat berbuat cepat. Pedangnya terjulur menangkis serangan pengawal khusus yang hampir membelah dada Untara itu. Sabung Sari sempat menyelamatkan nyawa Untara, tetapi ujung pedang itu tidak terlepas sama sekali dari sasarannya. Karena itu, maka pundak Untaralah yang tergores ujung pedang itu, dan sebuah luka telah menganga. Sekar Mirah yang tidak jauh pula dari tempat itu telah mengerahkan kemampuannya pula. Tongkat baja putihnya menyambar-nyambar mengerikan. Beberapa orang Pajang dan Demak ternyata sempat mengenali tongkat Sekar Mirah, sehingga bagaimanapun juga mereka menjadi berdebar-debar karenanya. Meskipun pundak Untara terluka, tetapi ia masih berusaha untuk mengangkat selarak. Gelagah Putih dan Ki Pranawangsala yang kemudian datang membantunya. Sementara Sabung Sari dan Sekar Mirah dengan segenap kemampuannya berusaha melindungi mereka.
Ki Lurah Beranjangan sendiri sibuk mengibaskan serangan-serangan yang datang beruntun, meskipun ia dikelilingi oleh para pengawalnya yang terpilih. Dengan demikian, maka selarak pintu gerbang itu perlahan-lahan telah terbuka dari dalam. Beberapa orang prajurit Mataram telah membantu mengangkat selarak itu, sementara yang lain bertempur dengan mengerahkan segenap kemampuan mereka melindungi orang-orang yang tengah mengangkat selarak itu. Dengan demikian, maka pintu gerbang samping itu pun telah terbuka pula. Pasukan pengawal Tanah Perdikan Menoreh yang dipimpin langsung oleh Ki Gede itu pun telah mendesak maju memasuki pintu gerbang. Namun mereka harus berhati-hati untuk membedakan kawan yang baru saja membuka pintu gerbang dan lawan yang menunggu mereka pula di balik pintu yang terbuka itu. Namun kehadiran pasukan pengawal Tanah Perdikan itu dengan cepat telah merubah keseimbangan. Meskipun secara pribadi setiap prajurit pengawal khusus dari Pajang memiliki kelebihan dari pasukan pengawal Tanah Perdikan Menoreh, namun dalam keadaan yang demikian, pasukan pengawal Tanah Perdikan itu mempunyai arti yang sangat besar. Karena itu, maka pasukan Pajang pun perlahan-lahan telah terdesak pula. Namun para pemimpin dari Pajang dan Demak masih berusaha untuk menyusun agar pasukan mereka tidak menjadi bercerai-berai. Apalagi mereka masih mempunyai satu garis pertahanan yang dapat menjadi tempat mereka bertumpu. Di sekitar istana pasukan pengawal khusus telah siap menunggu lawan. Para perwira dari Pajang dan Demak itu memang harus berpikir cepat untuk mengatasi keadaan. Sementara itu, tidak seorang pun yang tahu kemana Ki Tumenggung Wiladipa pergi. Dengan demikian, maka hanya karena kemampuan para perwiranya sajalah, maka pasukan Pajang dan Demak itu kemudian mampu menyusun diri. Seorang senapati yang berada di depan pintu istana telah mengambil alih kepemimpinan Ki Tumenggung. Diperintahkannya semua pasukan ditarik dari semua pintu gerbang. Mereka akan bertahan di sekitar istana dan mempertahankan sampai orang yang terakhir. Kita adalah prajurit dari pasukan pengawal khusus. Bahkan mereka yang bukan dari pasukan pengawal khusus pun harus menempatkan dirinya sebagaimana kami. Kami baru akan beringsut dari tempat ini setelah tubuh kami diseret karena tak lagi mengandung nyawa kami, pesan senapati itu. Dengan demikian, maka pertempuran yang kemudian akan terjadi telah berpusat di sekeliling istana. Semua pasukan Pajang dari segala kesatuan bersama para prajurit Demak telah bertahan di garis pertahanan mereka yang terakhir, mengelilingi istana. Bahkan pintu gerbang yang terakhir yang masih belum terbuka itu pun telah ditinggalkan oleh pasukan pengawal khusus dari Pajang dan para prajurit Demak. Karena itu, maka sekelompok prajurit Mataram yang berada di dalam dinding halaman istana telah membukanya, sehingga para prajurit Mataram yang tersisa di luar pun telah masuk pula. Dengan demikian, maka kepungan prajurit Mataram menjadi semakin ketat dan menyempit. Para prajurit Pajang dan Demak hanya tinggal berada di dalam dan di sekitar istana Pajang saja. Namun dengan demikian, maka kedua belah pihak telah menghadapi suatu keadaan yang sangat menegangkan. Keduanya akan bertempur dalam tahap terakhir. Agung Sedayu yang kemudian berada di samping Untara yang terluka menjadi termangu-mangu melihat suasana. Ketika kedua belah pihak telah berhasil menyusun kembali pasukan mereka pada garis pertempuran yang telah sempit, maka Agung Sedayu mulai membayangkan apa yang dapat terjadi dalam pertempuran yang demikian. Kedua belah pihak tentu akan mengerahkan segenap kemampuan. Para prajurit Pajang dan Demak akan bertahan mati-matian. Dalam keadaan putus asa, maka mereka justru tidak akan pernah sempat berpikir berapa banyaknya korban yang akan jatuh. Sementara itu, para prajurit Mataram dan pasukan pengawal yang ada di dalam kesatuan pasukan Mataram tentu akan terlalu bernafsu untuk dengan cepat menyelesaikan tugas mereka yang terakhir. Satu langkah lagi tugas mereka akan selesai. Tetapi yang satu langkah itu ternyata adalah langkah yang sangat berat. Korban akan jatuh tanpa hitungan, karena kedua belah pihak tidak lagi sempat membuat pertimbangan-pertimbangan. Karena itu, maka Agung Sedayu pun berbisik di telinga Untara. Kakang, matahari telah menjadi sangat rendah. Jika kita memaksa diri untuk menyelesaikan langkah terakhir, maka aku kira kita akan kurang bijaksana. Kita hanya memerlukan waktu sekejap, terdengar Ki Pranawangsa yang ada di dekat Untara menyahut. Namun Untara adalah seorang senapati yang mempunyai pengalaman dan kemampuan menilai medan. Meskipun secara pribadi ia bukan bandingan Agung Sedayu lagi, tetapi dalam perang gelar dan benturan pasukan, ia mempunyai pengamatan yang sangat tajam. Karena itu, maka ia memang mempertimbangkan pendapat Agung Sedayu, sehingga akhirnya ia berkata, "Kita bicara dengan Ki Lurah."
Sebenarnya lah Ki Lurah Beranjangan hampir saja menjatuhkan perintah. Setelah pasukannya tersusun pada tahap terakhir, maka tidak ada pikiran lain dari Ki Lurah kecuali memecahkan pertahanan Pajang. Namun Ki Lurah yang mengenal Untara dan Agung Sedayu dengan baik, ternyata mau juga mendengarkan pendapat mereka. Isyarat yang hampir saja dibunyikan untuk melakukan langkah terakhir justru ditundanya. Persiapan untuk menyerang pada langkah terakhir itu justru telah dihambatnya agar tidak lagi bergerak maju. "Bagaimana pendapatmu?" bertanya Ki Lurah. "Kita tunda sampai besok," berkata Untara. "Apakah ada keuntungannya?" bertanya Ki Lurah. "Mungkin malam nanti pikiran baru berkembang di dalam hati Kanjeng Adipati Pajang. Mungkin Kanjeng Adipati tidak ingin melihat korban jatuh tanpa hitungan, sebagaimana kita menebas batang ilalang." Agung Sedayulah yang menyahut. Ki Lurah termangu-mangu sejenak. Pertempuran yang bagaikan terhenti karena masing-masing mengambil sikap itu, tidak segera meledak lagi. Sementara itu, pasukan Pajang dan Demak lebih banyak bersikap menunggu pasukan Mataram yang sedang bersiap-siap. Isyarat yang terdengar justru belum perintah menyerang, tetapi perintah untuk bersiap dalam kesiagaan tertinggi. Bunyi bende dalam irama yang datar, 2 kali beruntun justru menahan pasukan Mataram yang sudah siap untuk meloncat. Beberapa orang senopati Mataram, termasuk dari Tanah Perdikan Menoreh dan Kademangan Sangkal Putung, menjadi bingung menanggapi keadaan. Tetapi Ki Lurah Beranjangan memang belum memerintahkan untuk membunyikan isyarat menyerang. Bahkan akhirnya Ki Lurah Beranjangan justru telah memberikan perintah untuk membunyikan isyarat, agar pasukan Mataram tetap berada di tempat. "Apa yang salah?" desis beberapa orang senapati. "Kemenangan telah diambang pintu. Matahari masih cukup tinggi untuk mengambil langkah terakhir." Tetapi senapati yang lain menyahut. "Menurut perhitunganku, kita tidak cukup waktu untuk memecahkan pertahanan pasukan pengawal khusus Pajang dan Demak yang sudah menjadi putus asa itu." Kawan-kawannya termangu-mangu. Namun pikiran itu masuk akal juga. Namun ternyata pasukan Mataram adalah pasukan yang memegang teguh paugeran. Betapapun juga jantung bergejolak, namun mereka telah mentaati perintah. Ternyata para prajurit dari Pajang dan Demak pun menjadi heran bahwa Mataram tidak mengambil langkah terakhirnya. Bahkan yang terdengar adalah isyarat untuk tetap berada di tempat meskipun tetap dalam kesiagaan tertinggi. "Apa yang terjadi dengan mereka?" desis senapati yang mengambil alih kepemimpinan Ki Tumenggung Wiladipa. "Mungkin mereka mengambil ancang-ancang," sahut seorang senapati yang lain. "Tetapi agaknya mereka memperhitungkan waktu," berkata senapati yang mengambil alih pimpinan itu. "Jika mereka tidak dapat memecahkan pertahanan kita sebelum matahari terbenam, maka kedudukan mereka justru akan goyah." Senapati yang lain mengangguk-angguk, sementara orang yang mengambil alih pimpinan itu berdesis. "Tetapi sehari besok pun orang-orang Mataram tidak akan mampu memecahkan pertahanan kami." Para perwira dari pasukan pengawal khusus pun yakin bahwa pertahanan terakhir mereka tidak akan dapat dipecahkan oleh orang-orang Mataram. Dalam pada itu, Suandaru yang berada di antara pasukannya mengumpat-umpat tidak habis-habisnya. Ia menganggap sikap Ki Lurah itu sebagai satu sikap yang lemah. "Kita sudah diambang pintu," berkata Suandaru dengan geram. Namun dengan Sareh Pandan Wangi menyahut. "Mungkin ada perhitungan lain di sisi yang tidak kita ketahui." "Tentu tidak. Ini tentu satu kelemahan," jawab Suandaru. Pandan Wangi tidak menyahut. Tetapi seakan-akan perasaannya dapat menanggapi keadaan itu. Jika pertempuran dilangsungkan, maka korban tentu tidak akan dapat dihitung lagi. Mayat akan bertumpuk dan istana itu akan terendam oleh darah para prajurit terpilih dari kedua belah pihak. Tetapi ia tidak dapat mengatakannya kepada suaminya, justru karena Pandan Wangi mengenali sifat Suandaru. Dalam pada itu matahari memang dengan cepat turun. Rasa-rasanya waktu dengan cepat pula melintas, sehingga Ki Lurah yang merenungi medan itu pun mengangguk-angguk sambil bergumam. "Memang kita akan kekurangan waktu jika kita menyerang. Jika pertempuran harus berhenti sebelum kita berhasil memasuki istana, maka korban yang jatuh itu akan menjadi sia-sia. Korban yang sama akan jatuh pula di hari berikutnya, karena kita harus mulai dari permulaan lagi." Untara yang masih mendapat perawatan karena luka-lukanya mengangguk-angguk. Katanya, "Malam nanti kita sempat membuat perhitungan-perhitungan baru, atau Kanjeng Adipatilah yang menilai keadaan dengan sewajarnya.
Beberapa saat kemudian, maka justru terdengar isyarat yang sambung bersambung, bahwa pasukan Mataram telah menghentikan pertempuran pada hari itu. Namun terdengar pula isyarat, bahwa pasukan Mataram tidak dibenarkan meninggalkan tempat. Karena itu, maka yang dilakukan oleh para prajurit Mataram kemudian adalah pembagian waktu untuk berbenah diri. Sementara itu, beberapa orang petugas sebagaimana biasa telah berusaha mengumpulkan kawan-kawan mereka yang terluka dan terbunuh di medan. Bahkan para prajurit Pajang dan Demak pun telah mengirimkan petugas-petugas mereka pula sampai ke belakang garis kepungan pasukan Mataram. Namun para pemimpin dari Mataram tidak mengganggu tugas mereka. Bahkan dalam keadaan yang khusus, orang-orang Mataram telah memberikan bantuan pula. Sementara itu maka para pemimpin dari Mataram pun telah bertemu dan berbicara tentang langkah terakhir mereka. Sebagian besar dari mereka berpendirian bahwa pasukan Pajang dan Demak memang harus dihancurkan. Ki Lurah Berenjangan yang mendapat limpahan tugas untuk memimpin pasukan itu pun termangu-mangu. Sebagai seorang prajurit ia memang cenderung untuk menyelesaikan tugas yang tinggal selangkah itu. Namun pendapat Agung Sedayu ternyata telah membelit perasaannya dan sulit untuk dilepaskan. Jika pasukan Mataram menggempur pasukan Pajang dan Demak, maka kematian benar-benar akan sangat mengerikan. Kita adalah prajurit-prajurit yang mengemban beban bagi kebesaran dan wibawa tanah ini, berkata seorang senapati. Jadi apakah kita akan melepaskan kesempatan terakhir ini dan menarik pastikan kita kembali ke Mataram, bertanya Swandaru dengan nada sumbang. Ki Lurah Berenjangan termangu-mangu. Rasa-rasanya ia memang berdiri di simpang jalan yang sulit untuk memilih arah. Namun dalam pada itu, Untaralah yang menjawab. Aku akan bertemu dengan Kanjeng Adipati dalam keadaan seperti ini. Segala sesuatu terserah kepada Kanjeng Adipati. Kita memiliki peluang jauh lebih baik dari Pajang. Karena itu, maka tanggung jawab apakah perang akan berlangsung dengan sangat mengerikan atau urung, terletak pada Kanjeng Adipati. Jika Kanjeng Adipati memenuhi tuntutan Mataram, menyerahkan Ki Tumenggung Wiladipa dan pusaka-pusaka Pajang yang diperlukan oleh Mataram, maka perang tidak akan terjadi. Tidak akan ada kematian yang tidak terhitung jumlahnya, sementara segala sesuatunya dapat dilakukan dengan cara yang baik. Karena sebenarnya lah pusaka-pusaka itu seluruhnya adalah hak Panembahan Senapati yang memegang pimpinan atas tanah ini setelah Sultan Hadiwijaya. Ki Lurah menarik nafas dalam-dalam. Agaknya itu satu pemecahan yang baik. Tetapi sementara itu Swandaru telah bertanya. Jika Kanjeng Adipati menolak? Untara menarik nafas dalam-dalam. Katanya, apa boleh buat? Kita sampai pada satu keadaan, bahwa kita tidak dapat memilih. Hanya akan membuang waktu, berkata Swandaru. Kita sebenarnya sudah tahu, apakah jawab Kanjeng Adipati yang keras hati itu. Agung Sedayulah yang berusaha untuk menjawab. Kita wajib mencoba Swandaru. Kita sebaiknya berusaha menempuh jalan yang paling baik. Jika usaha itu gagal, maka kita akan melalui jalan yang keras dan barangkali akan menelan korban yang tidak terhitung jumlahnya. Swandaru memandang Agung Sedayu dengan tajamnya. Bahkan di dalam hati ia mulai menduga, bahwa yang mengusulkan cara itu tentu Agung Sedayu. Kakang Agung Sedayu memang seorang yang berhati lemah. Tetapi jika Ki Lurah dan Untara tidak lemah hati sebagaimana Kakang Agung Sedayu, maka sebelum gelap, Pajang tentu sudah pecah, berkata Swandaru di dalam hatinya. Sementara itu, ternyata Ki Gede kemudian berkata, sebaiknya Angger Untara segera berusaha bertemu dengan Kanjeng Adipati. Aku sependapat dengan usaha itu. Tetapi jika usaha itu gagal, maka kita mempunyai cukup waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi langkah kita yang terakhir. Bagaimanapun juga, kita memang tidak dapat menutup mata, bahwa korban yang akan jatuh tentu tidak terhitung lagi. Kita akan menghadapi sepasukan prajurit pilihan yang sedang putus asa. Untara mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Aku dan Ki Lurah akan pergi. Satu hal yang perlu kalian ingat, jika sampai menjelang fajar kami belum kembali, maka pasukan Mataram akan bergerak dengan satu tambahan beban, menuntut kematianku dan Ki Lurah Berenjangan. Tetapi siapa yang harus memegang pimpinan tertinggi, bertanya seorang senapati. Ki Lurah merenung sejenak. Dipandanginya beberapa orang yang berada di dalam ruang pembicaraan itu. Namun Ki Lurah pun kemudian berkata, ada dua orang senapati yang dapat melakukannya.
yang tertua dari para senapati dari pasukan khusus, atau senapati muda yang memiliki pengalaman yang cukup. Sabung Sari. Meskipun di sini ada orang-orang yang berpengalaman, namun agaknya pimpinan pasukan yang besar ini harus berada di tangan prajurit Mataram. Namun jika perlu, pertimbangan Ki Gede sangat dibutuhkan. Aku kira segalanya sudah jelas. Siapapun yang akan memegang pimpinan akan dapat melanjutkan kebijaksanaan yang sudah diletakkan oleh Ki Lurah, berkata Untara. Namun dalam pada itu, Agung Sedayu menyela. Tetapi satu hal yang harus ditekankan sebelum Ki Lurah beranjangan berangkat. Pengendalian terhadap para prajurit justru dalam pertempuran yang akan sangat dahsyat itu. Ki Lurah mengangguk-angguk. Katanya, aku condong untuk memberikan beban kepemimpinan kepada Sabung Sari, yang akan mendapat petunjuk dari Ki Gede Menoreh dan Agung Sedayu. Ki Lurah itu berhenti sejenak, lalu. Mudah-mudahan aku dapat kembali ke tengah-tengah kalian, sehingga aku tidak perlu meninggalkan tugasku. Tidak ada yang merasa berkeberatan, meskipun Agung Sedayu bagi Suandaru adalah seorang yang lemah hati. Namun jika benturan itu telah terjadi, maka tidak akan ada pilihan lain di medan perang yang garang itu. Sejenak kemudian, maka Untara dan Ki Lurah pun telah meninggalkan ruangan itu. Meskipun luka Untara masih terasa pedih, tetapi dari luka itu sudah tidak keluar darah. Dengan pengobatan yang baik, maka luka itu tidak lagi terasa banyak mengganggu. Ketika Untara dan Ki Lurah turun ke daerah bekas pertempuran, masih ada beberapa kelompok petugas yang mengumpulkan kawan-kawan mereka yang terbunuh dan terluka dari kedua belah pihak. Sementara itu Untara langsung menuju ke gerbang Paseban yang dijaga dengan sangat kuat. Dua orang prajurit Pajang telah mengacukan ujung tombak mereka ketika Untara dan Ki Lurah mendekati pintu gerbang Paseban itu. Dengan nada keras ia bertanya, "Siapakah kalian? Menurut kelengkapan pakaian kalian, maka kalian adalah prajurit Mataram." "Aku Panglima Pasukan Mataram," jawab Ki Lurah beranjangan. "Aku datang khusus untuk bertemu dengan Kanjeng Adipati." Para prajurit Pajang itu termangu-mangu. Namun kemudian seorang perwira telah datang mendekat. Adalah kebetulan sekali bahwa perwira Pajang itu telah mengenali kedua orang yang datang itu. Ki Lurah beranjangan dan Ki Untara, sapa perwira itu. "Iya," jawab Ki Lurah. "Panglima Pasukan Mataram. Kami ingin bertemu dengan Kanjeng Adipati." Perwira itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Segala sesuatunya tergantung kepada Kanjeng Adipati. Biarlah seorang pengawal dalam menyampaikannya." Ki Lurah beranjangan dan Untara mengangguk-angguk. Mereka mengerti bahwa hal itu tergantung sekali kepada Kanjeng Adipati. Karena itu maka Ki Lurah pun berkata, "Aku akan menunggu." Perwira itu pun kemudian telah memerintahkan seorang penghubung untuk menyampaikan pesan Ki Lurah itu kepada seorang perwira yang bertugas sebagai pengawal dalam. Sebenarnya lah bahwa untuk menghadap Kanjeng Adipati dalam keadaan seperti Pajang pada saat itu, harus melalui penjagaan-penjagaan yang sangat ketat. Namun perwira dari pasukan pengawal dalam itu akhirnya sampai juga keluar pintu ruang dalam, ruang yang khusus bagi Kanjeng Adipati dan ketiga pengawal terpilihnya menunggu. Dengan ketukan sandi, maka Kanjeng Adipati pun telah memerintahkan seorang di antara para pengawalnya untuk membuka pintu. "Bawa orang itu masuk," berkata Kanjeng Adipati yang memang sedang menunggu terjadi sesuatu yang tidak dimengertinya sendiri. Ketika pintu terbuka, maka perwira itu pun kemudian memasuki ruangan yang terasa sangat lengang. "Ada apa?" bertanya Kanjeng Adipati. "Ampun Kanjeng Adipati," jawab perwira itu. "Hamba menerima pesan untuk disampaikan kepada Kanjeng Adipati bahwa Panglima Pasukan Mataram ingin menghadap." Wajah Kanjeng Adipati menegang sejenak. Ia telah menerima laporan terakhir dari pemimpin pasukannya tentang kedudukan dari kedua belah pihak. Namun para pemimpin Pajang masih membayangkan kemungkinan yang cerah bagi pasukan pengawal khusus, yang menganggap bahwa kekuatan Mataram tidak akan dapat mematahkan kekuatan pasukan pengawal khusus. Namun dalam pada itu, Kanjeng Adipati justru telah bertanya, "Di mana Tumenggung Wiladipa?" Perwira dari pasukan pengawal dalam itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian jawabnya, "Hamba tidak melihatnya Kanjeng Adipati. Hamba dan beberapa orang mengira bahwa Ki Tumenggung ada di dekat Kanjeng Adipati." Kanjeng Adipati menarik nafas dalam-dalam. Tetapi yang ditanyakan kemudian adalah,
Siapakah Panglima pasukan Mataram itu? Ki Lurah berenjangan. Panglima pasukan khusus Mataram, Kanjeng Adipati, jawab perwira itu. Lurah berenjangan, bertanya Kanjeng Adipati dengan wajah tegang karena hatinya yang bergejolak. Hamba, Kanjeng Adipati, jawab perwira itu. Kanjeng Adipati menggeretakkan giginya. Katanya, orang itu telah menghina aku. Bersama Ki Lurah adalah Untara, Kanjeng Adipati, berkata perwira itu. Suruh mereka kembali ke pasukannya. Aku hanya menerima jika yang datang menemui aku adalah Panembahan Senapati sendiri, geram Adipati Pajang itu. Perwira itu termangu-mangu. Namun kemudian diberanikannya berkata, ampun Kanjeng. Mungkin mereka ingin berbicara tentang perang yang telah hampir mencapai satu titik yang tidak terkendali ini, karena kedua pasukan telah berhadapan pada satu garis yang semakin sempit dan menentukan. Apapun yang akan mereka bicarakan, biarlah Panembahan Senapati sendiri yang datang, jawab Kanjeng Adipati. Jika Mataram ingin menarik diri, maka Panembahan Senapati harus membayar semua kerugian yang telah diderita oleh Pajang karena kelancangannya. Perwira itu menarik nafas dalam-dalam. Agaknya pasukan Mataram dan Pajang memang harus bertempur dengan menyerahkan korban yang tidak terhitung jumlahnya. Perwira dari pengawal dalam itu adalah seorang perwira dari kesatuan yang termasuk kesatuan terpilih. Ia adalah seorang perwira yang telah ditempa untuk menghadapi keadaan yang bagaimanapun juga dari medan yang paling garang. Karena itu perwira itu sama sekali tidak merasa gentar menghadapi pertempuran yang betapapun kerasnya. Namun agaknya perwira itu juga dibayangi oleh angan-angan tentang mayat yang bertimbun tidak terhitung jumlahnya, hanya karena Kanjeng Adipati tidak mau menyerahkan Ki Tumenggung Wiladipa. Apalagi memang terbukti bahwa Ki Tumenggung Wiladipa telah melakukan kesalahan. Tetapi perwira itu tidak berani mengatakannya kepada Kanjeng Adipati. Sebagaimana perintah Kanjeng Adipati, maka perwira itu akan melakukannya. Ketika perwira itu sudah keluar, maka pintu ruang itu pun telah ditutup lagi dari dalam. Sementara perwira itu telah menghubungi jalur semula dengan arah yang berkebalikan, sehingga akhirnya pesan Kanjeng Adipati itu disampaikan oleh perwira yang bertugas. Sayang Ki Lurah. Kanjeng Adipati hanya dapat menerima Panembahan Senapati sendiri. Aku datang dengan limpahan kuasa Panembahan Senapati, berkata Ki Lurah. Hanya Panembahan Senapati secara pribadi, jawab perwira itu. Ki Lurah menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, apa boleh buat? Tetapi sebenarnya aku ingin berbicara tentang langkah terakhir pasukan Mataram. Sayang sekali, desis perwira Pajang itu. Baiklah. Jika demikian maka segala usaha telah gagal untuk menghindari pertumpahan darah yang tidak ada taranya dalam sejarah perang bagi Mataram dan Pajang. Karena itu, maka Mataram akan mengambil langkah terakhir dengan cara yang paling tidak kita inginkan, berkata Ki Lurah berenjangan. Perwira Pajang itu menarik nafas dalam-dalam. Namun sebenarnya lah ia dapat mengerti niat Ki Lurah sebagai Panglima pasukan Mataram. Betapapun tinggi kebanggaan pasukan pengawal khusus Pajang dan Demak, namun jantung mereka pun tergetar membayangkan pertempuran yang akan terjadi esok. Beberapa orang senapati Pajang yang sempat berpikir, menyesalkan sikap Kanjeng Adipati. Namun mereka pun kemudian mulai menjadi curiga kepada Ki Tumenggung Wiladipa yang seakan-akan telah hilang. Beberapa orang perwira yang berada di tempat yang berbeda tidak ada yang melihat Ki Tumenggung Wiladipa. Bahkan perwira yang menghadap Kanjeng Adipati pun tidak melihat Ki Tumenggung berada di dekat Kanjeng Adipati. Malahan Kanjeng Adipati telah menanyakan di mana Ki Tumenggung Wiladipa berada. Tetapi mereka adalah prajurit. Ketika mereka menyadari bahwa tidak ada penyelesaian lain kecuali perang, maka mereka pun telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Apapun yang akan terjadi, maka mereka harus menjalani. Mungkin pasukan Pajang dan Mataram akan bersama-sama tumpas di medan itu sampai orang yang terakhir. Mungkin istana Pajang akan menjadi karang abang, karena orang-orang terakhir dari Mataram akan membakar istana itu. Sementara itu, Ki Lurah pun dengan jantung yang berdegup oleh kemarahan, bergegas kembali ke pasukannya. Bahkan ia telah bergumam. Ternyata Swandaru benar. Hanya membuang waktu saja. Kita sudah berusaha Ki Lurah, jawab Untara. Tanggung jawab dari kematian yang bertimbun besok tidak ada pada kita. Tetapi ada pada orang-orang Pajang, terutama Kanjeng Adipati. Kanjeng Adipati memang tinggi hati, berkata Ki Lurah.
Ia merasa orang terpenting dan orang yang memiliki kemampuan tertinggi di seluruh bumi ini. Kita terpaksa menghancurkannya, berkata Untara. Apa boleh buat, meskipun dengan demikian kita sendiri akan terluka parah sekali. Untara dan Ki Lurah telah menyeberangi jarak yang tidak begitu jauh antara pasukan Mataram dan Pajang. Tidak seperti malam-malam sebelumnya, hampir semua prajurit tertidur nyenyak kecuali yang bertugas. Tetapi malam itu rasa-rasanya sulit bagi para prajurit untuk memejamkan matanya, meskipun ada juga prajurit yang tidur mendengkur. Ketika Ki Lurah dan Untara kemudian sampai ke tempat para pimpinan Mataram berkumpul dan menyampaikan hasil usahanya, maka hampir bersamaan para pemimpin itu menggeram. Swandarulah yang berkata paling lantang. Aku sudah menduga. Karena itu, maka tidak ada jalan lain kecuali menghancurkan Pajang dengan korban yang bagaimanapun besarnya. Ki Lurah sendiri memang sudah memutuskan demikian. Karena itu maka katanya, kita harus bersiap-siap. Besok kita akan memberikan pukulan yang mematikan. Jika kita tidak mempergunakan saat-saat permulaan, maka kitalah yang akan terdesak dan hancur berkeping-keping di lingkungan istana Pajang ini. Baik, berkata Swandaru. Kami minta diri untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Ki Lurah sudah hampir mengiyakannya. Tetapi tiba-tiba para penjaga di luar telah menyibak. Orang-orang yang berada di dalam ruang pembicaraan itu terkejut. Sementara itu seorang petugas telah memasuki ruangan sambil berkata, Panembahan Senapati telah datang. Panembahan Senapati, desis beberapa orang hampir bersamaan. Sebenarnya lah, sejenak kemudian Panembahan Senapati telah berdiri di ambang pintu. Dengan demikian maka semua orang yang ada di dalam ruangan itu pun telah berdiri. Sejenak kemudian, maka Panembahan Senapati pun telah duduk pula di antara para pemimpin dari Mataram itu. Selamat datang Panembahan. Ki Lurahlah yang kemudian menyambutnya. Terima kasih Ki Lurah, sahut Panembahan Senapati. Bagaimana dengan kalian di sini, dan dengan pasukan Mataram seluruhnya? Baik, Panembahan, kami dalam keadaan baik sampai hari ini, jawab Ki Lurah. Panembahan Senapati itu mengangguk-angguk. Tiba-tiba ia menyahut. Kau telah mengatakannya dengan tepat. Sampai hari ini keadaan pasukan kita baik-baik saja. Tetapi entahlah besok. Mungkin dalam sehari besok, tidak ada lagi orang yang dapat memberikan laporan. Ki Lurah mengerutkan keningnya. Nampaknya Panembahan Senapati sudah mengetahui serba sedikit apa yang telah terjadi. Namun dalam pada itu, Swandarulah yang menyahut. Kedudukan kita cukup baik Panembahan. Besok kita akan memberikan pukulan terakhir. Kemudian menyelesaikan semua persoalan dengan tuntas. Panembahan Senapati mengangguk-angguk. Tetapi ia berkata, Ki Lurah, aku minta kau memberikan laporan selengkapnya tentang apa yang pernah kau lakukan di sini, sampai saat ini. Ki Lurah pun kemudian telah memberikan laporan terperinci. Semua peristiwa, kejadian dan pikiran-pikiran yang berkembang selama perang terjadi antara Pajang dan Mataram telah dilaporkannya tanpa ada yang terlampaui. Panembahan Senapati mengangguk-angguk. Dengan nada dalam ia kemudian bertanya. Jadi kedudukan kita sekarang sedikit lebih baik dari pasukan Pajang dan Demak. Ya Panembahan, jawab Ki Lurah. Tetapi Swandaru menyahut. Bukan lebih sedikit. Tetapi kita menguasai mutlak garis pertempuran. Panembahan Senapati masih juga mengangguk-angguk. Tetapi ternyata ia tidak menjawab kesan Swandaru itu. Bahkan ia pun kemudian berkata sehingga semua yang mendengarnya terkejut karenanya. Baiklah. Jika Adimas Adipati hanya mau menerima aku saja, maka biarlah aku menemuinya. Panembahan, hampir di luar sadarnya Ki Lurah memotong. Jika Panembahan ingin berbicara, sebaiknya Panembahan memanggil Adipati Pajang. Panembahan memiliki kedudukan lebih tinggi. Sebagai kadang, Panembahan lebih tua dari Adipati Pajang, meskipun sekedar kakak ipar. Panembahan Senapati menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti jalan pikiran Ki Lurah Beranjangan yang ingin menjaga kewibawaannya. Namun mengingat peristiwa yang akan terjadi esok pagi, maka Panembahan Senapati itu berkata, Ki Lurah, mungkin aku harus berpegang kepada harga diri. Tetapi apa arti harga diriku dibandingkan dengan nyawa yang tidak terhitung jumlahnya, yang mungkin akan dapat diselamatkan? Tanggung jawab tidak terletak di bahu Panembahan Senapati, tetapi di bahu Kanjeng Adipati Pajang, jawab Ki Lurah.
Jika benar besok jumlah kematian itu tidak terkekang, maka Kanjeng Adipati akan dikutuk sampai 7 keturunan. Ia tidak mau menyerahkan hanya 1 orang, sementara itu kematian tidak terhitung. Tidak hanya seorang kilurah. Tetapi pusaka-pusaka itu pun harus diperhitungkan. Sementara itu, selain pemimpin yang bertanggung jawab, tetapi bukankah setiap orang wajib berusaha untuk mencegah, atau setidak-tidaknya membatasi, kematian, bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab atas kematian itu, apabila memungkinkan, berkata Panembahan Senapati. Ki Lurah Berenjangan menarik nafas dalam-dalam. Jika hal itu yang dikehendaki, maka apa boleh buat? Ternyata Panembahan Senapati kemudian berkata, "Aku ingin pergi menemui Adimas Adipati. Aku ingin pergi bersama Agung Sedayu." Hampir semua orang berpaling kepada Agung Sedayu. Mereka menghubungkan perintah itu dengan sikap Agung Sedayu sendiri, sehingga beberapa orang menganggap bahwa Panembahan Senapati bukannya tidak tahu, pembicaraan apakah yang telah berkembang di ruang itu sebelumnya. Demikianlah, maka Panembahan Senapati, tanpa dikawal oleh seorang pengawal pun kecuali Agung Sedayu, telah berusaha untuk menemui Adipati Pajang. Ketika Panembahan Senapati itu memasuki daerah pertahanan orang-orang Pajang dan Demak, maka mereka pun menjadi heran. Yang ada di hadapan mereka benar-benar Panembahan Senapati dari Mataram. Ketika hal itu kemudian disampaikan kepada Adipati Pajang, maka Kanjeng Adipati memang menjadi gugup. Namun hanya sejenak. Karena ia pun dengan cepat telah menguasai dirinya. Adipati Pajang itu tidak dapat menolak kehadiran Panembahan Senapati karena ia sendirilah yang telah mengatakan bahwa jika Panembahan Senapati sendiri yang datang, maka ia akan dapat menerima. Karena itu, betapapun beratnya, maka Panembahan Senapati pun kemudian dipersilahkannya memasuki ruangan itu bersama dengan Agung Sedayu. "Aku berkeberatan jika ada orang lain ikut bersama Kakang Mas Panembahan," berkata Adipati itu. "Kenapa?" jawab Panembahan Senapati. "Aku juga tidak berkeberatan atas kehadiran pengawal-pengawalmu di ruangan ini. Selebihnya mereka akan dapat menjadi saksi pembicaraan kita." Kanjeng Adipati Pajang ternyata tidak dapat menolak. Karena itu, maka dibiarkannya Agung Sedayu berada di dalam ruangan itu pada saat Panembahan Senapati dan Adipati Pajang mengadakan pembicaraan. "Adimas," berkata Panembahan Senapati. "Apakah Adimas sudah mendapatkan gambaran, apakah yang akan terjadi besok?" "Sudah Kakang Mas," jawab Adipati Pajang. "Kematian. Istana ini akan tenggelam ke dalam genangan darah prajurit Mataram dan Pajang." "Apakah hal itu tidak dapat dicegah?" bertanya Panembahan Senapati. "Tentu dapat Kakang Mas," jawab Adipati Pajang. "Apakah Adimas mempunyai gambaran, cara untuk mencegah kematian itu?" bertanya Panembahan Senapati. "Tentu. Jika Kakang Mas menarik pasukan Mataram dari Pajang dan tidak mengganggu kami lagi, maka tidak akan terjadi pertumpahan darah di Pajang ini," jawab Kanjeng Adipati. "Adimas," berkata Panembahan Senapati. "Bukankah permintaanku kepada Pajang wajar sekali? Pertama, pusaka-pusaka yang menjadi hak keraton Pajang, yang kemudian berpindah ke Mataram. Yang menjadi pimpinan tertinggi sekarang berkedudukan di Mataram. Karena itu, maka semua pertanda kebesaran sudah sewajarnya dipindahkan ke Mataram. Bukankah hal itu tidak berlebih-lebihan? Aku tidak minta harta benda di gedung perbendaharaan. Aku hanya minta isi gedung pusaka. Itu pun tidak seluruhnya. Aku tidak menginginkan keris, tombak atau pedang yang mempunyai rangka dari emas dengan tretes berlian. Aku pun tidak ingin nilai kewadagan pusaka-pusaka itu. Tetapi yang aku butuhkan adalah sifat kandel dari keraton yang harus berpindah ke Mataram." Panembahan Senapati berhenti sejenak, lalu. "Sedangkan yang kedua adalah Ki Tumenggung Wiladipa. Orang itu sudah berusaha membunuh salah seorang utusanku. Itu adalah satu pelanggaran paugeran dalam hubungan antara para pemimpin di dalam lingkungan Mataram atas seorang utusan. Ia adalah seorang utusan. Namun Ki Tumenggung Wiladipa sudah berusaha membunuh utusanku yang kebetulan dilakukan oleh Untara." Kanjeng Adipati termangu-mangu. Keringat dingin telah mengalir di seluruh tubuhnya. Namun ia masih dapat menunggu sampai kata-kata terakhir Panembahan Senapati. Baru kemudian ia menjawab, "Kakang Mas, sudah beberapa kali aku katakan bahwa aku berkeberatan untuk melepaskan satu saja dari pusaka-pusaka di gedung pusaka. Pusaka itu adalah milik Pajang.
bukan milik siapa yang memegang pemerintahan. Karena itu, maka Mataram sama sekali tidak berhak atas pusaka-pusaka itu. Sedangkan yang kedua, tentang Tumenggung Wiladipa, itu bukan tanggung jawabku. Jika Kakang Mas Panembahan dapat menangkapnya, silahkan. Jangan berkeras seperti itu Adimas, jawab Panembahan Senapati. Bukankah kita dapat mencari jalan keluar? Sorot mata Kanjeng Adipati Pajang menjadi semakin tajam menusuk perasaan Panembahan Senapati. Namun Panembahan Senapati masih menunggu jawabnya. Kakang Mas. Adipati Pajang itu pun kemudian menjawab. Hanya ada satu jalan keluar. Kakang Mas harus menarik pasukan Mataram dari Pajang. Kemudian tidak mengusik lagi ketenangan Pajang. Tidak ada yang lain. Kecuali perang, tiba-tiba Panembahan Senapati memotong. Terasa jantung Adipati Pajang tersentuh. Kata-kata yang tegas dan keras itu ternyata mempengaruhi perasaannya pula. Sementara itu, Panembahan Senapati meneruskan. Adimas. Memang Mataram dapat memilih jalan perang. Aku yakin bahwa Mataram akan dapat menghancurkan Pajang. Kedatanganku menemui Adimas jangan diartikan bahwa Mataram dalam kedudukan yang lemah sekarang ini. Tetapi kami berpendapat bahwa lebih baik persoalan kita dapat kita selesaikan tanpa korban yang tidak terhitung jumlahnya. Semuanya sudah aku perhitungkan, jawab Adipati Pajang. Kami, para kesatria Pajang, telah memutuskan untuk mempertahankan hak kami sampai orang yang terakhir. Tetapi jangan berpijak pada penalaran yang dangkal, berkata Panembahan Senapati. Jika Adimas berbicara tentang hak, maka sebenarnya lah bahwa Pajang sekarang tidak berhak lagi atas beberapa pusaka yang menjadi pertanda kekuasaan tertinggi di tanah ini. Kakang Mas mengulangi persoalan yang sudah aku jawab, berkata Adipati Pajang. Sebaiknya kita tidak usah berbicara lagi. Aku berkeberatan untuk berbicara terlalu panjang tentang persoalan yang sudah aku tetapkan. Perasaan Panembahan Senapati benar-benar teringgung. Tetapi Panembahan Senapati mampu menunjukkan kedewasaan sikap, sehingga ia masih tetap duduk di tempatnya sambil mengangguk-angguk. Jadi, menurut Adimas tidak ada jalan lain untuk memecahkan persoalan ini kecuali dua pilihan, menarik pasukan Mataram atau perang, bertanya Panembahan Senapati. Ya, hanya ada dua pilihan. Bagaimana jika aku mengusulkan pilihan ketiga, bertanya Panembahan Senapati. Apa maksud Kakang Mas, bertanya Adipati Pajang. Agar korban tidak terlalu banyak, maka kita berusaha untuk mengatasinya sekecil mungkin. Panembahan Senapati itu berhenti sejenak, lalu. Maksudku, bagaimana jika kematian yang tidak terhitung itu kita wakili? Wajah Adipati Pajang menjadi tegang. Dengan gemetar ia bertanya. Perang tanding? Ya. Jika aku kalah, maka pasukan Mataram akan ditarik. Tetapi jika Adimas Adipati kalah, maka Pajang akan tunduk kepada Mataram dengan segala macam akibatnya, berkata Panembahan Senapati. Namun kemudian ditambahkannya. Tetapi ini tidak lebih dari satu tawaran. Jika Adimas berkeberatan, maka aku pun akan mengurungkannya. Jantung Adipati Pajang berdegup semakin keras. Ialah yang kemudian tersinggung. Namun dengan darah seorang prajurit, maka ia pun berkata. Kakang Mas, aku adalah prajurit sejak kanak-kanak. Jika yang dimaksud oleh Kakang Mas adalah satu tantangan, maka aku tidak akan ingkar. Bagus, jawab Panembahan Senapati. Kau benar-benar menantu Sultan Hadiwijaya. Jika demikian, maka kitalah yang akan menebus kematian yang tidak akan terhitung jumlahnya itu dengan nyawa kita. Besok kita berdua sajalah yang akan turun ke medan. Biarlah pasukan Mataram dan Pajang tetap berada di tempat mereka masing-masing dengan ketentuan seperti yang sudah aku katakan. Kakang Mas memang seorang laki-laki. Aku senang mendapat kehormatan melayani Kakang Mas di medan perang, berkata Adipati Pajang. Baiklah kita menentukan syarat perang tanding itu Adimas, berkata Panembahan Senapati. Syarat apa? Bertanya Adipati Pajang. Kita bertempur. Siapa yang mati, ialah yang kalah. Jangan terlalu garang, jawab Panembahan Senapati. Kita masih harus memperhitungkan beberapa kemungkinan. Karena itu maka aku berpendapat bahwa kita akan turun ke medan tanpa senjata. Kita akan bertumpu kepada ilmu kita masing-masing. Kakang Mas takut melihat tajamnya ujung tombak, bertanya Adipati Pajang. Tidak, tentu tidak, jawab Panembahan Senapati.
Tetapi mati di ujung senjata adalah kematian yang biasa, sebagaimana terjadi atas prajurit-prajurit yang bertempur dalam gelar. Tetapi kita lain Adimas. Kita memiliki kelebihan dari mereka. Kelebihan itu kita uji dengan senjata, jawab Adipati Pajang. Ah, jika kita membawa senjata, maka segalanya akan dengan cepat selesai. Tentu aku dan juga Adimas akan membawa senjata yang paling baik yang kita miliki. Dan aku tentu akan membawa pusaka Kanjeng Kiai Pleret. Dan itu tentu tidak akan memberikan ketegangan. Jarang sekali orang yang akan dapat melawan Kiai Pleret dalam perang tanding yang demikian, apalagi Kiai Pleret itu berada di tangan seseorang yang menerima pusaka itu langsung dari Ayahanda Sultan Hadiwijaya, berkata Panembahan Senapati. Adipati Pajang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, "Bagus. Kita akan beradu ilmu. Kakang Mas ingin menunjukkan bahwa Kakang Mas merupakan lumbung ilmu yang tidak ada duanya. Tetapi apapun yang akan terjadi, aku pun bukannya tidak pernah berguru." "Aku mengerti Adimas," jawab Panembahan Senapati. "Kau pernah berguru kepada seorang pertapa di kaki Gunung Merbabu. Kau pernah pula berada di alas Lodaya sampai berbulan-bulan. Dan kau pun pernah hilang di telan ombak lautan kidul di pantai Pandan Segegek, dan kembali tanpa diketahui oleh siapapun. Masih banyak lagi yang kau lakukan dalam olah kanuragan, dan itu akan menjadi sangat menarik." Kanjeng Adipati Pajang memandang Panembahan Senapati dengan tajamnya. Yang dikatakan oleh Panembahan Senapati itu hanya sebagian dari laku yang pernah ditempuhnya. Tetapi Adipati Pajang pun mengetahui bahwa Panembahan Senapati telah menjalani laku yang tidak terhitung jumlahnya, sebagaimana pernah ditempuh oleh Pangeran Benawa. Namun Kanjeng Adipati memang seorang prajurit. Ia tidak gentar menghadapi apapun juga. Karena itu, maka kesempatan yang diberikan oleh Panembahan Senapati itu merupakan satu kesempatan yang akan memberikan arti bagi hidupnya. Memang ada dua kemungkinan yang dapat terjadi, mukti atau mati. Demikianlah, akhirnya kedua pemimpin itu memutuskan untuk melakukan perang tanding. Dengan demikian, maka jumlah kematian akan dapat dikurangi dan disusut menjadi kecil sekali. Seorang akan mati di arena. Kemudian segala sesuatunya akan selesai. "Baiklah Adimas," berkata Panembahan Senapati kemudian. "Agung Sedayu akan menjadi saksi dari pembicaraan ini. Panglima pasukan Mataram akan menyebarkan keputusan ini, sehingga pasukan Mataram tidak akan bergerak besok pagi." "Pasukan Pajang pun tidak akan bergerak besok Kakang Mas," jawab Kanjeng Adipati. "Para pemimpin Pajang akan menyaksikan perang tanding yang akan kita lakukan dengan jujur, tanpa senjata apapun." Panembahan Senapati tersenyum. Katanya, "Kita adalah murid-murid Sultan Hadiwijaya. Mungkin Adimas belum pernah menerima titik-titik tetesan ilmunya. Tetapi sebagai seorang menantu, Adimas tentu pernah mendengar petuah dan petunjuknya. Aku pun pernah mendengar nasihat-nasihatnya sebagai putra angkatnya. Sehingga dengan demikian, betapapun tipisnya, kita tentu mempunyai pegangan dalam kehidupan ini berdasarkan petunjuk-petunjuknya. Nah, besok akan kita tunjukkan bahwa kita masing-masing, siapapun yang menang, akan menjunjung tinggi nama Sultan Hadiwijaya." Adipati Pajang itu pun mengangguk-angguk. Katanya, "Aku sependapat Kakang Mas. Kita akan menjunjung tinggi nama Sultan Pajang." Sultan Hadiwijaya memang Sultan Pajang pada waktu itu. Sejenak kemudian, maka Panembahan Senapati itu pun minta diri untuk kembali ke pasukannya. Diikuti oleh Agung Sedayu, maka Panembahan Senapati telah menyeberangi jarak antara pasukan Pajang dan pasukan Mataram yang tidak terlalu panjang itu. Keputusan Panembahan Senapati untuk mengadakan perang tanding telah menimbulkan tanggapan yang bermacam-macam. Namun sebagian besar dari para senapati, termasuk Suandaru, merasa kecewa bahwa mereka tidak mendapat kesempatan untuk menghancurkan Pajang yang tinggal selangkah lagi. "Segala sesuatunya akan tergantung kepada satu orang," berkata Suandaru di dalam hatinya. Bahkan para senapati Mataram, termasuk Ki Lurah Beranjangan sendiri, merasa cemas akan hasil dari perang tanding yang akan dilakukan besok antara Panembahan Senapati dengan Adipati Pajang. Meskipun mereka yakin akan ketinggian ilmu dari Panembahan Senapati itu, namun mereka pun mengerti bahwa Adipati Pajang juga memiliki ilmu yang sangat tinggi. Bagaimanapun juga, perang tanding akan dipengaruhi oleh beberapa hal yang kadang-kadang di luar dugaan. Panembahan Senapati yang melihat kecemasan itu pun kemudian berkata,
Marilah kita serahkan segala sesuatunya kepada Yang Maha Agung. Kita akan memohon agar Yang Maha Agung itu berkenan untuk menentukan apa yang sebaiknya terjadi atas Mataram dan Pajang. Ki Lurah Beranjangan termangu-mangu sejenak. Namun kemudian sambil menarik nafas dalam-dalam ia berkata, "Ya, kita serahkan segala sesuatunya kepada Yang Maha Agung." Dengan demikian, maka para pemimpin Mataram itu sebagian terbesar justru menjadi pasrah, sehingga mereka tidak terlalu gelisah menghadapi penyelesaian yang sudah dipilih oleh Panembahan Senapati dan Kanjeng Adipati Pajang. Karena dengan demikian, maka korban akan jauh berkurang. Malam itu, kegelisahan telah mencengkam kedua belah pihak. Bahkan ketegangan telah membuat para prajurit dari kedua belah pihak yang kemudian mendengar berita tentang keputusan Panembahan Senapati dan Adipati Pajang itu sulit untuk dapat beristirahat dan memejamkan mata. Mereka dibayangi oleh angan-angan tentang apa yang akan terjadi esok. Dua orang raksasa dalam olah kanuragan akan bertemu dalam arena perang tanding, yang akan menentukan akhir dari perang antara Mataram dan Pajang. Dua orang yang memiliki ilmu yang jarang ada bandingnya, yang akan menjadi pengganti perang yang akan dapat menelan korban yang tidak terhitung jumlahnya. Namun demikian, ada juga di antara mereka yang sempat beristirahat barang sejenak. Namun rasa-rasanya malam terlalu cepat berakhir. Menjelang pagi, meskipun yang akan bertempur hanyalah Panembahan Senapati sendiri, namun semua prajurit pun telah bersiap-siap. Mereka telah makan dan minum sebagaimana mereka akan maju ke medan. Karena bagaimanapun juga, kemungkinan-kemungkinan buruk akan dapat terjadi. Ketika langit mulai dibayangi oleh cahaya matahari, maka semua prajurit dari kedua belah pihak pun telah siap. Tetapi beberapa orang pemimpin dari kedua belah pihak telah menyiapkan arena yang akan dijadikan arena perang tanding dari dua kekuatan raksasa dari Mataram dan Pajang, yang akan menentukan akhir dari pertempuran yang telah terjadi. Panembahan Senapati sendiri dan Adipati Pajang telah bersiap-siap pula di tempat masing-masing. Mereka telah mempersiapkan diri bukan saja kesiagaan lahiriah, tetapi juga kesiagaan batin, karena mereka masing-masing menyadari siapakah yang akan mereka hadapi dalam perang tanding itu. Banyak kemungkinan dapat terjadi, sehingga mereka harus benar-benar siap dalam segala hal. Sejenak kemudian, ketika matahari mulai merayap di langit, maka terdengar suara pertanda hadirnya dua orang pemimpin dari Mataram dan Pajang yang akan turun ke dalam arena perang tanding. Suara bende yang berdengung menggetarkan setiap jantung prajurit Mataram dan Pajang. Ternyata bahwa akhir dari perang antara Mataram dan Pajang akan sangat tergantung kepada perang tanding itu. Dalam kegelisahan itu, ternyata bahwa Panembahan Senapati dengan wajah cerah berjalan menuju ke arena yang telah dipersiapkan. Ketika ia berdiri di antara para pemimpin Mataram dan siap melangkah ke arena, maka Ki Lurah Beranjangan telah mencegahnya sambil berkata, "Jangan memasuki arena lebih dahulu, Panembahan. Biarlah Adipati Pajang akan memasuki bersama-sama." Panembahan Senapati tersenyum katanya, "Kita tidak perlu menjunjung harga diri terlalu tinggi." "Hamba sependapat Panembahan," jawab Ki Lurah. "Tetapi kali ini hamba mohon." Panembahan Senapati menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Kali ini aku tidak datang ke Pajang mengikuti Paman Juru Martani, agar aku tidak terlalu banyak harus mengikuti pantangan. Tetapi ternyata ada juga orang yang membatasi gerak-geriku dengan pantangan-pantangan." "Ampun Panembahan," jawab Ki Lurah. "Bukan maksud hamba. Tetapi hamba mohon." Panembahan Senapati mengangguk. Jawabnya, "Baiklah. Aku akan berusaha untuk memasuki arena bersama-sama dengan Adipati. Menurut dugaanku, Adimas Adipati pun tidak akan memasuki arena itu lebih dahulu." Ki Lurah Beranjangan menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, para pemimpin dari Pajang dan Demak pun telah menyibak pula. Ternyata Kanjeng Adipati Pajang pun telah menuju ke arena pula. Tetapi seperti yang diperhitungkan oleh Panembahan Senapati dan orang-orang Mataram, maka Kanjeng Adipati Pajang pun tidak mau memasuki arena lebih dahulu dari Panembahan Senapati. Dengan demikian, maka kedua orang yang telah siap untuk berperang tanding itu telah memasuki arena bersama-sama. Arena yang dibatasi dengan gawar lawe berwarna putih. Sebagaimana telah mereka setujui, bahwa keduanya telah memasuki arena tanpa senjata. Sementara itu, sebagai saksi maka dua orang telah mendekati arena. Seorang dari pihak Mataram yang diwakili oleh Agung Sedayu atas kehendak Panembahan Senapati sendiri,
Sedangkan di pihak Pajang telah diwakili oleh seorang senapati kepercayaan Adipati Pajang. Sebenarnya Kanjeng Adipati menghendaki Kitumenggung Wiladipa, tetapi Kitumenggung itu ternyata tidak dapat diketemukan. Beberapa saat keduanya berdiri di arena. Kemudian dengan isyarat, keduanya menyatakan bahwa masing-masing telah bersiap menghadapi perang tanding itu. Dengan demikian, maka seorang yang bertugas telah membunyikan bende sebagai pertanda bahwa perang sudah dapat dimulai. Panembahan Senapati menarik nafas dalam-dalam. Setapak ia bergeser, sementara itu Kanjeng Adipati Pajang pun ternyata benar-benar seorang yang telah dewasa dalam ilmu kanuragan. Dengan demikian maka yang nampak di arena justru dua orang yang seolah-olah tidak terlalu menggetarkan dalam ilmu kanuragan. Tidak seperti dua orang yang baru sampai tataran pertama dalam pencapaian ilmu, yang dalam setiap kesempatan justru berusaha menunjukkan kemampuannya, maka kedua orang raksasa yang berada di arena itu lebih banyak menunjukkan kedalaman dalam sikap, daripada berloncat-loncatan dan saling menyerang. Namun demikian, beberapa saat kemudian, maka keduanya telah mulai dengan penjajagan ilmu masing-masing. Adipati Pajang telah menggerakkan tangannya menyamping sambil memiringkan tubuhnya. Ketika telapak tangannya yang menghadap langsung ke depan bergerak dan tepat menghadap tubuh Panembahan Senapati, maka tangan itu pun bergetar. Tetapi hanya sesaat, karena Panembahan Senapati pun kemudian bergeser ke kiri. Kanjeng Adipati tidak mengikuti gerak tubuh Panembahan Senapati dengan telapak tangannya, karena Adipati Pajang sadar bahwa gerak dan langkah itu tidak akan berarti. Dengan cara yang khusus Adipati Pajang berusaha untuk menghisap tenaga yang ada pada diri Panembahan Senapati. Meskipun sejak semula Adipati Pajang sudah ragu, apakah ia akan berhasil, namun ia telah mencobanya. Namun ternyata dugaannya benar. Ilmunya tidak berhasil menghisap tenaga lawannya. Ilmunya bagaikan menghadapi bongkah-bongkah besi baja yang tidak bergeser seujung jarum pun oleh hisapan ilmunya. Tubuh Panembahan Senapati justru bagaikan tertutup dan kekuatannya sama sekali tidak terpengaruh oleh ilmunya yang jarang dimiliki oleh orang lain. Meskipun demikian Panembahan Senapati telah bergeser dan menghindar. Bukan karena ia mencemaskan kemungkinan daya tahannya akan tertembus oleh ilmu Adipati Pajang. Tetapi ia tidak ingin dengan sombong membiarkan dirinya mendapat serangan tanpa terpengaruh sama sekali. Namun sementara itu, Panembahan Senapati telah berdiri tegak menghadap ke arah Adipati Pajang. Kedua tangannya pun mulai bergerak lurus ke depan dengan telapak tangan menengadah. Sejenak nampak tangan itu bergetar. Namun Panembahan Senapati itu menarik nafas dalam-dalam ketika Adipati Pajang pun kemudian melangkah ke samping sambil memiringkan tubuhnya. Ternyata kekuatan Panembahan Senapati tidak berhasil mengangkat tubuh Adipati Pajang dan memisahkannya dengan tanah tempatnya berpijak. Namun agaknya Adipati Pajang tidak menghendaki pertempuran itu menjadi sangat lamban. Karena itu, maka ia pun berusaha untuk mempercepat langkah-langkah yang mungkin diambilnya. Ketika tangan Adipati Pajang terjulur lagi, Panembahan Senapati telah meloncat menghindar. Adipati Pajang tidak bergerak dengan gerak lamban untuk menghisap kekuatan lawannya, tetapi yang kemudian dilakukan adalah justru menyerangnya. Satu gelombang kekuatan telah meluncur dari telapak tangan Adipati Pajang. Tetapi Adipati Pajang masih memperhitungkan orang-orang yang ada di sekitar arena, sehingga serangannya tidak mendatar, tetapi menukik ke bawah. Karena itu, ketika serangan itu tidak mengenai sasaran karena Panembahan Senapati mengelak, maka serangan itu telah membentur tanah, beberapa langkah di luar arena. Tidak terjadi ledakan. Tetapi hembusan asap bagaikan memancar dari dalam tanah. Hanya hembusan lembut. Tetapi setiap orang menyadari apa yang terjadi jika serangan itu menyentuh seseorang. Tubuhnya tentu akan menjadi hangus atau bahkan menjadi arang. Namun dalam pada itu, serangan itu telah memperingatkan para perwira dan prajurit dari kedua belah pihak yang menyaksikan perang tanding itu untuk mengambil jarak. Jika keduanya bertempur semakin cepat dan tidak lagi sempat memperhitungkan jarak serangan mereka, maka mungkin sekali terjadi bahwa serangan itu akan menyentuh orang-orang di luar arena. Karena itu, maka orang-orang di seputar arena itu telah menyibak. Yang tinggal di dekat gawar lawe batas arena tinggallah Agung Sedayu dan Senapati yang menjadi saksi bagi Adipati Pajang. Ternyata bahwa kesempatan itu telah memberikan keleluasaan bagi kedua orang yang sedang berperang tanding itu. Keduanya sama sekali tidak berusaha untuk bertempur pada jarak jangkau serangan kewadagan.
Tetapi keduanya memiliki kekuatan untuk menyerang pada jarak tertentu. Semakin lama pertempuran itu menjadi semakin sengit. Keduanya ternyata benar-benar raksasa dalam olah kanuragan. Bukan saja serangan-serangan dengan lontaran gelombang-gelombang kekuatan yang menyambar-nyambar. Namun semakin lama keduanya pun telah berusaha untuk mempengaruhi lawan masing-masing dengan kekuatan-kekuatan khusus yang ada pada ilmu mereka. Unsur dari kekuatan yang memancarkan panasnya api, serta kekuatan yang dapat mereka serap dari kekuatan yang ada di sekeliling mereka, telah menjadi senjata dalam pertempuran itu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ketika Adipati Pajang sempat melepaskan diri dari kejaran ilmu Panembahan Senapati, maka tiba-tiba dari dalam dirinya seakan-akan telah meluncur angin pusaran. Tidak kasat mata dan hanya orang-orang yang berilmu tinggi sajalah yang mengetahui. Namun Panembahan Senapati menjadi tegang. Dengan cepat ia bergeser sambil melepaskan ilmunya untuk melawan serangan Adipati Pajang. Angin pusaran yang bagaikan terlepas dari tubuh Adipati Pajang itu, ternyata telah membentur satu kekuatan yang menahannya. Selapis udara yang dingin beku telah dengan serta-merta menurunkan panas yang datang bergulung-gulung dalam pusaran itu. Dengan demikian ketika angin pusaran itu kemudian menyentuh tubuh Panembahan Senapati, maka Panembahan Senapati tidak lagi terbakar karenanya. Sementara itu, maka Panembahan Senapati telah melepaskan serangan-serangan berikutnya. Ketika Panembahan Senapati menggerakkan tangannya dalam ayunan mendatar, maka Adipati Pajang dengan serta-merta telah meloncat tinggi-tinggi, bahkan sekali berputar di udara. Ketika kakinya menyentuh tanah, maka sekali lagi ia meloncat justru ke arah Panembahan Senapati. Panembahan Senapati bergeser surut. Adipati Pajang ternyata mampu menghindari serangannya. Getaran yang menebas sejalan dengan gerak tangan Panembahan Senapati akan mampu mengoyak kulitnya jika tubuhnya tersentuh. Agung Sedayu menyaksikan pertempuran itu dengan jantung yang berdebar-debar. Ia adalah seorang yang memiliki ilmu yang tinggi. Karena itu, maka ia mampu mengikuti setiap benturan kekuatan yang telah terjadi. Namun satu hal yang kurang dimengerti oleh Agung Sedayu, kenapa Panembahan Senapati maupun Adipati Pajang tidak melindungi dirinya dengan ilmu kebal. Aku yakin bahwa Panembahan Senapati memiliki ilmu kebal atau sejenisnya, berkata Agung Sedayu di dalam hatinya. Atau ilmu tameng wajah sebagaimana dimiliki oleh Sultan Hadiwijaya dan sebelumnya oleh Sultan Trenggana. Untuk beberapa lamanya, Panembahan Senapati masih selalu berusaha menghindarkan diri dari serangan-serangan Adipati Pajang. Namun ketika serangan-serangan itu datang semakin cepat, maka Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat dengan pengamatannya yang sangat tajam dengan mata hatinya, bahwa Panembahan Senapati mulai mengeterapkan ilmu kebalnya. Namun yang kemudian diterapkan oleh Adipati Pajang bukan ilmu kebal atau tameng wajah, tetapi ternyata bahwa Adipati Pajang telah mengeterapkan ilmu lembu sekilan. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun harus mengeterapkan ilmu kebalnya ketika pertempuran yang aneh itu berlangsung semakin sengit. Tanpa mengeterapkan ilmu kebalnya, maka ada kemungkinan bahwa tanpa disengaja serangan lawan Panembahan Senapati itu akan dapat mengenai dan menyakitinya. Namun ternyata bahwa perang tanding yang terjadi itu telah membuka pikiran Agung Sedayu untuk berbuat lebih banyak lagi dengan ilmu kanuragan. Meskipun Agung Sedayu sudah memiliki ilmu puncak ilmu yang gegirisi, yang mampu menempatkannya pada tataran teratas dari antara orang-orang berilmu tinggi, namun berdasarkan atas isi kitab yang pernah dipelajarinya dari kitab Kiwaskita serta kitab gurunya sendiri, masih banyak kemampuan yang dapat dipelajarinya. Jika semula ia menganggap bahwa bermacam-macam ilmu itu tidak terlalu penting baginya, namun yang perlu adalah kedalamannya meskipun hanya satu di antaranya, namun ternyata akan ada gunanya juga jika dipelajarinya. Dalam pada itu, Senapati yang menjadi saksi dari antara para prajurit Pajang dan Demak itu pun telah melindungi dirinya dengan semacam ilmu yang mampu menangkis serangan-serangan yang tidak sengaja menyambarnya. Tetapi yang menarik Agung Sedayu, Senapati itu telah mengeterapkan ilmu yang sama dengan Adipati Pajang, meskipun mungkin dengan tataran yang berbeda. Lembu sekilan. Apakah Senapati itu berguru pada orang atau jalur yang sama dengan Kanjeng Adipati? Bertanya Agung Sedayu di dalam hatinya. Sementara itu, maka pertempuran di antara kedua raksasa itu menjadi semakin sengit. Keduanya telah meningkatkan segenap ilmu yang ada sampai ke puncak. Serangan-serangan menjadi semakin cepat meskipun tidak dapat dilihat dengan mata wadak,
sehingga banyak benturan-benturan ilmu yang terjadi, yang tidak diketahui oleh para prajurit yang menyaksikannya dari kedua belah pihak. Namun Agung Sedayu mampu melihatnya, sehingga karena itu maka jantungnya pun menjadi berdebaran. Dalam pada itu, para prajurit yang menyaksikan perang tanding itu semakin lama semakin tercengkam oleh ketegangan. Kadang-kadang mereka tidak mengerti apa yang terjadi. Namun agaknya ilmu masing-masing telah mulai menyentuh lawan, sehingga kadang-kadang para prajurit yang menyaksikan pertempuran itu sempat menangkap kesan pada wajah-wajah mereka yang bertempur. Meskipun keduanya telah memasang ilmu kebal dan lembu sekilan yang memiliki kekuatan sama dengan ilmu kebal, namun ternyata kekuatan ilmu keduanya mampu menembus perisai ilmu mereka masing-masing, sehingga keduanya masih juga disengat oleh rasa sakit. Namun semakin lama, keseimbangan itu pun mulai berubah. Agung Sedayu mulai melihat di atas kepala Kanjeng Adipati Pajang nampak semacam uap tipis yang berwarna kemerah-merahan. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Ia mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada Kanjeng Adipati. Agaknya Kanjeng Adipati telah berusaha untuk memeras segenap kemampuannya sampai tapis. Bahkan ketika Kanjeng Adipati memaksakan diri untuk meningkatkan ilmunya, terjadi sesuatu di dalam dirinya. Pengerahan kekuatan yang dipancarkan dari ilmunya, ternyata melampaui takaran kemampuan yang sebenarnya. Itu sangat berbahaya baginya, berkata Agung Sedayu di dalam hatinya. Ketika Agung Sedayu berada di dalam kegelisahan, maka tiba-tiba para prajurit telah menyibak. Seseorang telah menerobos lingkaran yang luas, yang berjarak beberapa langkah dari Gawar. Ketika ia sudah berdiri di paling depan, maka ia pun terhenti sejenak. "Pangeran," desis seorang perwira dari Mataram. "Di mana Kakang Bok?" bertanya orang itu. "Entahlah," jawab perwira itu. Orang itu tidak membuang waktu. Ia pun dengan tergesa-gesa membenamkan diri kembali di antara para prajurit. Namun kemudian ia pun telah hilang menelusuri celah-celah kesibukan mereka yang sedang menyaksikan perang tanding itu. Tetapi tidak seorang pun yang mencegahnya. Baik para prajurit Mataram, Pajang maupun Demak. Seakan-akan semua orang sudah mengenalnya dan tidak berwenang untuk berbuat sesuatu atasnya. Sejenak kemudian orang itu pun telah mendekati pintu istana. Seorang prajurit yang terkejut, tiba-tiba saja telah bergeser dan merundukkan tombaknya. Namun kemudian ia pun mengangguk hormat. "Di mana Kakang Bok?" bertanya orang itu. "Ada di dalam, Pangeran," jawab prajurit itu. "Aku akan menemuinya," berkata orang itu. Maka jantungnya pun menjadi berdebaran. Prajurit itu termangu-mangu. Kemudian katanya, "Pintu hanya dapat dibuka dari dalam." "Suruh buka pintu itu," orang itu hampir berteriak. Prajurit itu menjadi bingung. Namun orang itu pun agaknya tidak sabar menunggu. Dengan satu hentakan maka pintu itu pun telah pecah. Dua orang prajurit yang ada di dalam pintu bersama-sama telah mengacungkan tombaknya. Namun mereka pun bergeser surut. "Di mana Kakang Bok?" bertanya orang itu dengan tidak sabar. Kedua orang prajurit itu termangu-mangu. Namun orang yang memecahkan pintu itu membentaknya. "Di mana?" "Ada di dalam bilik, Pangeran," jawab salah seorang prajurit itu. Orang itu pun langsung berlari ke bilik yang ditunjuk. Sambil mengetuk pintu itu berkata, "Bukakan pintu. Cepat. Pergi. Pergi," terdengar suara seorang perempuan. "Cepat. Sebelum pintu aku pecahkan," berkata orang itu. "Jika kau pecahkan pintu, putri akan membunuh diri," jawab suara itu. "Cepat. Dan beritahu, aku yang akan menghadap," orang di luar pintu itu hampir berteriak. Sejenak tidak terdengar jawaban. Ketegangan telah mencengkam suasana. Dan orang itu berkata sekali lagi, "Aku tidak mau terlambat." Dalam pada itu, pertempuran di arena perang tanding masih berlangsung dengan sengitnya. Kedua belah pihak benar-benar sudah sampai ke puncaknya. Bahkan Kanjeng Adipati Pajang telah memaksa untuk mengerahkan kekuatan ilmunya melampaui takaran yang seharusnya. Agung Sedayu pun menjadi cemas ketika ia melihat semacam uap yang mengepul di atas kepala Adipati Pajang itu menjadi semakin tebal. Agung Sedayu tidak dapat berbuat apa-apa. Ia adalah saksi yang harus menyaksikan pertempuran itu terjadi sejak awal sampai akhir. Untuk beberapa saat, Adipati Pajang masih mampu menunjukkan tingkat ilmunya yang sangat tinggi.
Takaran yang berlebihan itu masih belum terasa mempengaruhi dirinya meskipun telah mulai menunjukkan akibatnya. Kanjeng Adipati mengharap bahwa dengan sedikit memaksakan kemampuannya, ia akan cepat menyelesaikan pertempuran itu. Tetapi ternyata perhitungannya itu keliru, ia tidak dapat menundukkan Panembahan Senapati dengan memaksakan kekuatan di luar takaran kemampuannya yang sebenarnya. Karena itu, maka yang terjadi kemudian adalah justru berbahaya baginya. Semakin lama ia memaksakan diri, maka semacam uap di atas kepalanya itu nampak menjadi semakin merah. Agung Sedayu benar-benar menjadi cemas. Sementara itu Panembahan Senapati ternyata masih belum sampai ke batas puncak kemampuannya. Beberapa lapis ia masih dapat meningkatkan ilmunya, mengimbangi kekuatan Adipati Pajang yang sudah melampaui batas kewajaran dalam arti kekuatan ilmunya. Rasa-rasanya Agung Sedayu ingin meloncat memasuki arena dan menghentikan perang tanding itu. Namun ia tidak berani melakukannya. Jika terjadi salah paham, maka ia akan dapat dimusuhi justru oleh kedua belah pihak, sementara itu ia tidak lebih dari seorang saksi. Dalam pada itu, ternyata akibat yang semakin mencengkam itu pun mulai terasa oleh Kanjeng Adipati Pajang, tubuhnya mulai terasa panas. Sama sekali bukan memancarkan panas dalam pengertian kekuatan ilmunya. Tetapi justru di dalam tubuhnya sendiri telah terjadi sesuatu yang menjadikan tubuhnya panas. Darahnya terasa mengalir semakin cepat, dan jantungnya pun ikut pula berdentangan. Wajah Kanjeng Adipati pun menjadi semakin pucat. Namun kemudian ia pun sadar sepenuhnya, bahwa tubuhnya telah dipanasi oleh usahanya memaksakan kekuatan di luar daya kemampuannya. Panembahan Senapati pun melihat keadaan Adipati Pajang. Karena itu, maka Panembahan Senapati berusaha untuk mengendorkan kekuatan ilmunya, agar Adipati Pajang sempat pula mengurangi gelombang getaran ilmunya di dalam dirinya. Tetapi ternyata Adipati Pajang itu tidak melakukannya. Ia justru mempergunakan kesempatan itu untuk memberikan hentakan yang sangat kuat terhadap Panembahan Senapati. Dada Panembahan Senapati terguncang. Pada saat ia melepaskan selapis pertahanannya, tiba-tiba saja lawannya telah menderanya. Hampir saja Panembahan Senapati itu terguncang sehingga dadanya terbelah. Namun dilapisi dengan ilmu kebalnya, maka ia masih mampu bertahan. Namun langkah yang diambil oleh Adipati Pajang itu membuatnya marah. Dengan suara lantang ia berkata, "Menyerahlah dan berlututlah." Tetapi jawaban Adipati Pajang pun tegas. Katanya, "Seorang laki-laki tidak akan berlutut di arena perang tanding." "Kau telah melampaui batas kekuatan ilmumu," berkata Panembahan Senapati. "Dengan demikian maka kau akan membunuh dirimu sendiri." "Kematian dapat datang dengan cara apapun juga," jawab Adipati Pajang. Panembahan Senapati menggeretakkan giginya. Katanya, "Baik. Kita akan menyelesaikan perang tanding ini." Adipati Pajang tidak menjawab. Tetapi ia sama sekali tidak mengurangi hentakan kekuatan dari dalam dirinya, meskipun ia sendiri sudah mulai merasakan kelainan di dalam dirinya itu. Sementara itu, pada saat Adipati Pajang semakin terdesak ke dalam keadaan yang sangat berbahaya namun yang sama sekali tidak dihindarinya, sebagaimana sikapnya sebagai seorang kesatria sejati, maka pintu bilik permaisuri Kanjeng Adipati itu telah diketuk semakin keras. "Cepat! Jangan menunggu terlambat," berkata orang yang mengetuk pintu itu. Dalam pada itu, Permaisuri Adipati Pajang yang mendengar suara itu pun tiba-tiba telah berlari ke pintu sambil berteriak, "Buka pintu itu!" Embannya termangu-mangu sejenak, sehingga yang lebih dahulu meraih selarak pintu adalah justru Permaisuri itu sendiri. Ketika pintu itu terbuka, maka orang yang mengetuk pintu itu pun meloncat masuk. Sementara Permaisuri pun telah menyongsong sambil memeluknya. "Adimas Pangeran Benawa," desisnya. "Mengapa keadaan ini harus terjadi?" "Aku sudah menduga, Kakang Bok. Mari ikut aku. Kita harus pergi ke arena perang tanding," jawab Pangeran Benawa. "Untuk apa? Apakah Kakang Masmu sudah terbunuh, dan aku harus membunuh diri pula di arena itu?" bertanya Permaisuri itu. "Tidak ada waktu untuk berbantah," jawab Pangeran Benawa. Permaisuri itu termangu-mangu. Di luar sadarnya tangannya telah meraba hulu patrem yang diselipkan pada pinggangnya. Namun Pangeran Benawa agaknya tidak sabar lagi. Ia pun segera menarik tangan kakak perempuannya sambil berkata, "Jangan terlambat." Permaisuri itu tidak dapat menolak.
Ia pun kemudian mengikuti saja kemana Pangeran Benawa menariknya. Dalam pada itu, para pengawal dalam yang melihat tingkah laku Pangeran Benawa itu pun tidak dapat menahan diri untuk bertanya. "Pangeran, apa yang terjadi dengan Permaisuri?" Pangeran Benawa tidak sempat menjawab. Ia masih saja menarik tangan Permaisuri itu melintasi ruang-ruang di dalam istana. Bagaimanapun juga, yang dilakukan oleh Pangeran Benawa memang menimbulkan persoalan bagi para pengawal dalam. Seorang perwira dari pengawal dalam itu telah memberanikan diri untuk bertanya pula. "Apa yang Pangeran lakukan atas Permaisuri?" Pangeran Benawa tidak menjawab pula. Namun perwira itu menyusulnya sambil bertanya. "Putri, apakah Putri tidak berkeberatan diperlakukan demikian?" "Tidak," jawab Permaisuri. "Aku tahu, ia akan berusaha untuk berbuat sesuatu." Dengan demikian maka perwira itu hanya dapat menarik nafas dalam-dalam, karena yang terjadi itu sudah dikehendaki pula oleh Permaisuri. Beberapa saat kemudian, maka Pangeran Benawa yang menggandeng kakak perempuannya telah melintasi Paseban dan turun ke lingkungan ajang pertempuran. "Tidak ada pertempuran hari ini Kakang Bok," berkata Pangeran Benawa. "Aku tahu. Kakang Masmu memilih perang tanding," jawab Permaisuri. Sebenarnya lah pada saat itu perang tanding antara Panembahan Senapati dan Kanjeng Adipati Pajang menjadi semakin sengit. Tetapi dalam saat-saat yang gawat itu, maka keadaan Kanjeng Adipati nampak menjadi semakin sulit. Meskipun tidak banyak yang melihatnya, namun bagi beberapa orang yang mempunyai ketajaman penglihatan batin, nampak uap yang kemerahan-merahan itu pun menjadi semakin merah dan tebal. Namun dalam pada itu, yang dapat dilihat oleh mereka yang menyaksikan pertempuran itu dari jarak yang agak jauh, tubuh Kanjeng Adipati telah basah oleh keringat yang mengalir bagai terperas dari dalam tubuhnya. Betapapun gejolak hati Panembahan Senapati, namun dalam keadaan yang demikian ia masih juga berkata, "Apakah kau tidak sempat melihat ke dirimu sendiri, Adimas?" "Ya. Aku adalah seorang kesatria Pajang yang harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya," jawab Kanjeng Adipati yang keadaannya menjadi semakin lemah. Namun katanya selanjutnya dengan suara yang masih lantang. "Tidak ada kekuatan yang dapat menghentikan perlawananku." "Bagus," geram Panembahan Senapati. "Beberapa kali aku mencoba untuk menghindari kematian meskipun hanya seorang, setelah aku mencoba menghindarkan kematian beratus-ratus orang di sekitar istanamu ini. Mungkin pengertian kita tentang sifat seorang kesatria agak berbeda. Seorang laki-laki yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejantanan tidak akan gentar melihat kenyataan." "Jangan mencoba melemahkan perlawananku melalui omong kosong itu," sahut Kanjeng Adipati. Panembahan Senapati yang merasa sudah cukup memberi peringatan kepada Kanjeng Adipati Pajang itu pun menganggap dirinya tidak bertanggung jawab lagi atas akibat yang dapat terjadi kemudian. Karena itu, maka justru pada saat keadaan Kanjeng Adipati Pajang menjadi semakin lemah, maka Panembahan Senapati telah mengambil keputusan untuk mengakhiri pertempuran itu. Karena itulah, maka ketika seluruh tubuh Kanjeng Adipati Pajang telah menjadi basah oleh keringat, serta api yang rasa-rasanya telah membuat darahnya mendidih, Panembahan Senapati telah melekatkan kedua telapak tangannya di depan dadanya. Agung Sedayu benar-benar menjadi gelisah. Rasa-rasanya ia telah berdiri di atas api. Bukan saja Kanjeng Adipati yang seluruh tubuhnya menjadi basah, tetapi Agung Sedayu pun bagaikan telah mandi keringat, meskipun betapa dinginnya kulitnya. Ia melihat keadaan yang sangat berlawanan. Kanjeng Adipati telah kehilangan daya tahannya karena kelainan di dalam dirinya sendiri. Sementara itu Panembahan Senapati yang telah kehabisan kesabarannya itu sedang berusaha untuk memusatkan nalar dan budi serta bersiap-siap dengan ilmunya yang paling dahsyat untuk menyelesaikan pertempuran itu. Namun Agung Sedayu tidak mempunyai wewenang apapun juga. Ia tidak dapat mencegah keputusan Panembahan Senapati. Dan ia pun tidak berhak menyelamatkan Kanjeng Adipati Pajang. Jika ilmu itu benar-benar dibenturkan kepada Kanjeng Adipati, maka Kanjeng Adipati tentu akan lumat menjadi debu, berkata Agung Sedayu di dalam hatinya. Tetapi ia tidak mempunyai jalan apapun juga untuk mencegahnya. Bahkan jika ia berbuat sesuatu dan membuat Panembahan Senapati itu marah, maka ilmu puncak yang sudah siap itu akan menghantam dirinya. Karena itu, maka yang dapat dilakukannya hanya menyerahkan segala sesuatunya kepada Yang Maha Agung. Apakah sebenarnya yang dikehendaki oleh Yang Maha Agung, maka itulah yang akan terjadi. Pada saat demikian itulah,
maka Pangeran Benawa telah menyibak para prajurit yang melingkari arena itu dari jarak yang agak jauh. Ketika ia sudah berdiri di paling depan bersama Permaisuri, maka ia pun memperhatikan arena dengan saksama. Hatinya segera terguncang ketika ia melihat apa yang terjadi di arena. Karena itu, maka sekali lagi ia menarik tangan kakak perempuannya berlari-lari kecil menuju ke arena. Tanpa menghiraukan apapun juga, maka Pangeran Benawa pun telah mendorong Permaisuri Pajang itu ke arena sambil berdesis. Cegahlah Kakang Mas Panembahan Senapati mempergunakan ilmu pamungkasnya. Permaisuri Pajang itu pun segera dapat mengerti. Karena itu, maka ia pun segera berlari dan berlutut di hadapan Panembahan Senapati. Sambil memegang kaki Panembahan Senapati, maka Permaisuri itu berkata di sela-sela isaknya. Kakang Mas. Hambalah yang memohonkan maaf Kakang Mas Adipati. Hamba mohon ampun serta mohon agar Kakang Mas Adipati diberi kesempatan untuk tetap hidup. Diajeng, geram Adipati Pajang. Apa yang kau lakukan di sini, heh? Minggirlah. Ini urusanku dengan Kakang Mas Panembahan Senapati. Tidak Kakang Mas, jawab Permaisuri itu. Hamba adalah Permaisuri Kakang Mas Adipati. Tetapi hamba juga adik Kakang Mas Panembahan Senapati. Hamba tidak dapat membiarkan benturan kekuatan ini terjadi sampai memungut korban. Kau tahu bahwa aku hari ini melakukan perang tanding. Kau tidak pernah mencegah sebelumnya, berkata Adipati Pajang. Aku semula kurang menyadari apa yang akan dapat terjadi di arena, jawab Permaisuri itu sambil menangis. Diajeng, geram Panembahan Senapati. Suamimu tidak menghendaki kau ada di sini. Permaisuri Kanjeng Adipati Pajang itu mengangkat wajahnya. Dipandanginya Panembahan Senapati dengan mata yang basah. Sementara air matanya menitik tanpa henti-hentinya. Panembahan Senapati menarik nafas dalam-dalam. Kemudian sambil berjongkok Panembahan Senapati itu berkata, Sudahlah Diajeng. Jangan menangis. Tetapi Adipati Pajang memotong. Aku tidak memerlukan belas kasihan dari siapapun juga. Marilah, kita selesaikan perang tanding ini. Panembahan Senapati berpaling ke arah Adipati Pajang. Lalu katanya, Kau berkeras untuk membunuh diri di arena ini? Aku sama sekali tidak membunuh diri. Aku sedang berperang tanding sebagai seorang kesatria Pajang, jawab Kanjeng Adipati. Panembahan Senapati menarik nafas dalam-dalam. Namun giginya terkatup rapat-rapat. Dengan susah payah Panembahan Senapati menahan hatinya yang bergejolak. Namun dalam pada itu, Permaisuri Adipati Pajang itulah yang kemudian bangkit berdiri, diikuti oleh Panembahan Senapati. Namun Panembahan Senapati sama sekali tidak tahu, apa yang akan dilakukan oleh adik perempuannya itu. Selangkah Permaisuri itu surut. Kemudian tangannya telah meraba hulu patremnya. Dengan lantang ia berkata, Kakang Mas Adipati dan Kakang Mas Panembahan Senapati. Baiklah. Silahkan meneruskan pertempuran ini. Kalian adalah laki-laki jantan yang tidak gentar menghadapi maut di medan. Bahkan bagi laki-laki jantan, mati dalam perang tanding agaknya merupakan satu kebanggaan. Tetapi aku pun mempunyai kebanggaan bagi seorang perempuan. Jika suamiku mati di medan perang, maka sudah sepantasnya aku membunuh diri. Aku tidak mau menjadi perempuan boyongan. Diajeng, hampir berbareng Panembahan Senapati dan Adipati Pajang berdesis. Aku adalah seorang perempuan yang setia. Istri seorang kesatria yang memilih mati di medan daripada bersikap sebagai laki-laki sejati, melihat dan mengakui keadaan yang dihadapinya, berkata Permaisuri itu. Seorang perempuan yang setia, akan mati bersama suaminya dalam keadaan apapun juga. Jangan lakukan itu, cegah Adipati Pajang. Kau tidak wajib membunuh diri. Tidak, sahut Permaisuri. Itu adalah kewajiban seorang istri yang setia. Namun bagiku, daripada aku melihat suamiku terbunuh di medan oleh kekuatan ilmu pamungkas saudara laki-lakiku sendiri, maka biarlah aku mati lebih dahulu. Diajeng, jangan, teriak Adipati Pajang sambil meloncat menangkap pergelangan tangan Permaisurinya yang telah mencabut patremnya. Suasana menjadi semakin tegang. Panembahan Senapati justru berdiri tegak bagaikan patung. Dalam keadaan yang demikian, maka selangkah demi selangkah Pangeran Benawa memasuki arena. Sejenak ia tertegun ketika Panembahan Senapati dan Adipati Pajang bersama-sama berpaling ke arahnya. Kakang Mas berdua, berkata Pangeran Benawa.
Ternyata aku datang terlambat. Kau datang sendiri, bertanya Panembahan Senapati. Tidak. Aku membawa pasukan segelar sepapan dari Jipang, jawab Pangeran Benawa. Kepada siapa kau akan berpihak, bertanya Adipati Pajang. Aku tidak akan berpihak. Aku ingin ikut meramaikan perang di antara keluarga, sebagaimana pernah terjadi berulang kali. Sejak berdirinya Majapahit yang ditandai pecahnya Kerajaan Kediri. Kemudian perang di antara keluarga yang telah memecahkan Majapahit. Demak kemudian mengambil alih pemerintahan. Sepeninggal Sultan Trenggana, terjadi pula perebutan tahta, sehingga akhirnya berdiri Pajang, yang hanya terdiri dari satu tataran. Sepeninggal Ayahanda Sultan Hadiwijaya, kita wajib meramaikannya dengan peperangan pula. Bukankah kita adalah anak-anaknya? Kita wajib menjunjung tinggi dan menghargai peninggalan orang tua kita. Demikian tinggi kita menjunjungnya dan menghargainya, maka kita harus mempertaruhkan semuanya untuk memperebutkan, berkata Pangeran Benawa. Panembahan Senapati menarik nafas dalam-dalam. Sementara Kanjeng Adipati Pajang menundukkan kepalanya. Orang-orang di sekitarnya, terutama Kitumenggung Wiladipa telah menghembuskan nafas perlawanan terhadap Mataram. Nah, berkata Pangeran Benawa. Aku meninggalkan pasukanku di luar pintu gerbang kota raja yang dijaga ketat oleh pasukan Mataram. Tetapi aku yakin bahwa aku akan dapat menembusnya, karena kekuatan Mataram sebagian besar berada di sekeliling istana ini. Kemudian pasukanku akan memasuki arena ini dan bertempur melawan siapa saja. Melawan Mataram dan melawan Pajang sekaligus. Aku mengerti maksudmu Adimas, berkata Panembahan Senapati. Tetapi sebaiknya kau mempelajari keadaan yang berkembang antara Pajang dan Mataram. Pangeran Benawa mengangguk-angguk. Katanya. Aku memang sedang memikirkannya. Nah, sekarang kita berkumpul di sini. Kanjeng Adipati Pajang itu pun menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada dalam ia bertanya. Bagaimana menurut pendapatmu Adimas Pangeran? Bagiku, semuanya terserah kepada Kakang Mas Panembahan Senapati yang memang sudah diakui sebagai penguasa tertinggi atas Mataram yang mewarisi kekuasaan Pajang seluruhnya. Memang mungkin ada kekuatan yang mencoba-coba untuk mengambil keuntungan dari kekeruhan ini. Mereka akan bersorak jika kita sekeluarga sendiri masih saja saling bertengkar, karena dengan demikian mereka akan mendapatkan kesempatan, jawab Pangeran Benawa. Adipati Pajang itu pun kemudian melepaskan tangan istrinya sambil berkata, Aku akan mendengarkan permohonanmu. Semua orang yang mendengar pernyataan Adipati Pajang itu termangu-mangu. Mereka tidak segera tahu maksudnya. Bahkan permaisuri itu pun bertanya, Apa maksud Kakang Mas? Dipandanginya Pangeran Benawa sambil berkata, Adimas telah membuka hatiku. Aku akan mendengarkan permintaan Bokayumu, Adimas. Artinya, bertanya Pangeran Benawa pula. Aku harus mengakui kekalahanku di medan, jawab Adipati Pajang itu. Tidak ada kalah dan menang, sahut Panembahan Senapati. Tetapi kita telah menyelamatkan beratus-ratus nyawa yang dapat terbunuh jika pertempuran antara Mataram dan Pajang pada tahap terakhir ini terjadi. Adipati Pajang itu menundukkan kepalanya sambil berkata, Aku mohon ampun Kakang Mas Panembahan. Panembahan Senapati memandang Adipati Pajang sekilas. Namun kemudian permaisuri Kanjeng Adipati itu berkata, Segala sesuatunya kami serahkan kepada kebijaksanaan Kakang Mas. Baiklah. Marilah, kita bersama-sama mengatasi perasaan para prajurit. Mungkin para prajurit Pajang tidak dapat mengekang diri menanggapi keadaan ini, berkata Panembahan Senapati. Aku akan berusaha, berkata Adipati Pajang. Panembahan Senapati menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, Aku mohon waktu sejenak. Demikianlah, maka perang tanding itu sudah berakhir. Kanjeng Adipati itu pun kemudian memanggil Senapati yang menjadi saksinya dan diperintahkannya Senapati itu memanggil Panglima Pasukan Pajang yang mengambil alih pimpinan pasukan dari tangan Kitumenggung Wiladipa. Ketika Panglima itu menghadap, maka Kanjeng Adipati pun kemudian berkata, Demi nama baik serta menjunjung sifat kesatria prajurit Pajang, maka dengarlah dan sampaikan kepada para prajurit, bahwa aku tidak dapat mengingkari kenyataan, bahwa aku telah dikalahkan oleh Kakang Mas Panembahan Senapati dalam arena perang tanding. Karena itu, maka dengan saksi yang hadir dari kedua belah pihak, serta Adimas Pangeran Benawa, maka aku harus mematuhi janjiku.
Jika aku kalah, maka Pajang pun dinyatakan kalah, dan menyerahkan kebijaksanaan berikutnya kepada Mataram. Wajah Panglima itu menjadi merah padam. Namun Pangeran Benawa berkata, "Aku membawa pasukan segelar sepapan. Aku adalah penengah yang memiliki kekuatan untuk memaksakan keputusan yang benar. Jika Mataram yang ingkar, aku akan berpihak kepada Pajang untuk menghancurkan Mataram. Tetapi jika Pajang yang ingkar, maka pasukanku yang berada di luar kota raja akan memasuki halaman istana ini dan berpihak kepada Mataram. Dengan demikian maka prajurit Pajang akan tumpas tapis sampai ke orang yang terakhir. Dan apakah itu perlu menurut perhitunganmu? Beramai-ramai membunuh diri dengan kedok kejantanan?" Panglima itu memandang wajah Pangeran Benawa sekilas. Namun ia pun segera menunduk. Wajah Pangeran Benawa nampak bersungguh-sungguh. Dan Senapati itu mengerti, siapakah Pangeran Benawa itu. Jika Pangeran Benawa benar-benar membawa pasukan segelar sepapan, bersama-sama prajurit Mataram maka Pangeran Benawa benar-benar akan dapat menumpas para prajurit Pajang, berkata Panglima itu di dalam hatinya. Dan Pangeran Benawa tentu tidak sekedar bermain-main dalam keadaan seperti ini. Karena itu, maka Panglima pasukan Pajang itu pun akhirnya berkata, "Hamba akan menyampaikannya kepada segenap prajurit Pajang Kanjeng Adipati. Berhati-hatilah. Jangan sampai ada sebagian kecil atau besar dari para prajurit yang kehilangan kesadaran diri dan melakukan langkah-langkah yang akan dapat memancing kekeruhan dalam keadaan seperti ini," berkata Kanjeng Adipati. Panglima itu pun kemudian menarik diri. Dengan cepat dikumpulkannya para senapati di seluruh medan, dan dengan hati-hati dijelaskannya apa yang telah terjadi. "Jadi, setelah kita berjuang dengan segenap pengorbanan ini, kita harus menyerah," bertanya seorang senapati. "Kita harus memperhitungkan segenap kemungkinan yang dapat terjadi," berkata Panglima itu. "Selebihnya, kita harus menjunjung tinggi sifat kesatria. Apa yang sudah terucapkan, maka akan merupakan keputusan." Kanjeng Adipati ternyata dapat dikalahkan oleh Panembahan Senapati di arena perang tanding. "Tetapi kita tidak akan dikalahkan oleh orang-orang Mataram di medan," berkata Senapati itu. "Seandainya demikian, maka telah hadir di Pajang Pangeran Benawa dengan pasukannya," berkata Panglima itu. Pangeran Benawa ternyata akan berpihak kepada mereka yang berdiri di atas nilai-nilai perjanjian yang telah dibuat, dan akan menghancurkan mereka yang ingkar. "Kenapa Pangeran Benawa telah ikut campur?" bertanya seorang senapati. "Yang berselisih sekarang ini adalah keluarga sendiri. Pangeran Benawa adalah adik dari kedua orang yang sedang berselisih," jawab Panglima. "Lalu, karena itu, kita wajib menghindari kehancuran mutlak bagi Pajang. Mungkin kita harus mengorbankan harga diri kita sebagai prajurit. Namun dengan demikian kita sudah ikut serta menyelamatkan beratus-ratus nyawa." Para senapati Pajang itu menjadi kecewa. Tetapi Panglima itu kemudian berkata, "Aku mengemban perintah Kanjeng Adipati." Dengan demikian, maka betapapun kecewanya, para senapati itu pun tidak dapat berbuat lain. Selain mereka berhadapan dengan perintah Kanjeng Adipati, maka di luar dinding kota telah siap pasukan Jipang yang dipimpin sendiri oleh Pangeran Benawa. Karena itu, maka tidak ada lain yang dapat mereka lakukan kecuali menghentikan perlawanan. Dalam pada itu, maka Panembahan Senapati telah memerintahkan pasukannya untuk mundur. Kepungan pasukan Mataram pun telah dikendorkan, sehingga pasukan Mataram tidak lagi mengelilingi halaman istana, namun mereka kemudian harus berada di sekeliling kota. Beberapa orang Senapati Mataram ternyata merasa lebih kecewa lagi atas keputusan Panembahan Senapati justru untuk mengendorkan kepungan. Mereka sudah sampai pada langkah terakhir untuk menghancurkan Pajang. Namun tiba-tiba langkah itu terhenti. Bahkan mereka harus memperluas lingkungan pasukan lawan. Mereka sudah menghentikan perlawanan. Ki Lurah Berenjangan menjelaskan, "Kita sudah mengalahkan mereka, tanpa memberikan korban lebih banyak lagi." "Penyelesaian ini tidak memuaskan," berkata seorang senapati. "Apakah kepuasan yang kita maksudkan adalah kematian? Semakin banyak kematian, akan memberikan kepuasan semakin besar kepada kita," bertanya Ki Lurah. Senapati itu terdiam. Tetapi kekecewaan itu sulit disingkirkannya dari hatinya. Meskipun demikian, para prajurit Mataram, para pengawal dari Tanah Perdikan Menoreh dan Sangkal Putung, telah mematuhi perintah itu. Seperti beberapa senapati, Suandaru pun merasa sangat kecewa. Namun Pandan Wangilah yang berusaha menenangkannya.
Bukankah kita wajib mensyukuri kemenangan ini, berkata Pandan Wangi. Jika kita masih harus bertempur pada tataran terakhir, maka rasa-rasanya kita akan tidak sanggup melihat korban yang terbujur lintang di arena. Swandaru menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia memandang wajah-wajah para pengawal Kademangan Sangkal Putung yang masih muda dan memancarkan cahaya kehidupan di matanya, maka ia pun mengangguk-angguk sambil berkata, "Tentu sayang sekali jika anak itu terbunuh di peperangan. Nah, bukankah lebih baik mereka mendapat kesempatan untuk hidup dan menyongsong masa depan mereka yang cerah?" bertanya Pandan Wangi. Swandaru mengangguk. Jawabnya, "Ya. Kematian yang lebih banyak juga akan membuat Sangkal Putung menjadi lemah." Dengan demikian maka agaknya Swandaru mampu memahami dengan penalarannya untuk mengimbangi perasaannya yang bergejolak. Sementara Ki Gede Menoreh yang lebih matang menanggapi keadaan, merasa keputusan Panembahan Senapati itu bijaksana. Ketika pasukan Mataram melonggarkan kepungan, maka Panembahan Senapati minta pasukan Pajang dan Demak untuk menempatkan diri dalam barak-barak dan tidak akan bergerak sama sekali. Mengumpulkan senjata mereka dan mentaati segala perintah. Namun demikian, Panembahan Senapati tidak berkeberatan memberikan kesempatan kepada beberapa kelompok pengawal dalam untuk tetap bersenjata. Ternyata bahwa para prajurit Pajang dengan ketaatan seorang prajurit telah melakukan semua perintah yang diberikan oleh para senapati mereka. Namun sebenarnya lah bahwa beberapa orang senapati telah menjadi kecewa terhadap Ki Tumenggung Wiladipa yang seakan-akan telah hilang begitu saja dan tidak bertanggung jawab terhadap pertempuran itu sampai ke batas akhir. "Mungkin Ki Tumenggung telah terbunuh di peperangan," berkata seorang senapati. "Tidak seorang pun yang menemukan mayatnya," jawab yang lain. "Mungkin telah diketemukan oleh orang-orang Mataram yang tidak mengenalinya," sahut kawannya. "Mereka biasanya menyerahkannya kepada kita, jika mereka mengetahui bahwa yang diketemukan seorang prajurit Pajang atau Demak," berkata yang lain lagi. "Mungkin Ki Tumenggung tidak mengenakan pakaian keprajuritannya dengan lengkap, atau mungkin karena sebab-sebab lain, karena sebenarnya orang yang dicari oleh Panembahan Senapati adalah Ki Tumenggung Wiladipa," sahut kawannya. Yang lain mengangguk-angguk. Namun mereka memang merasa aneh bahwa Ki Tumenggung Wiladipa yang sebelumnya berhasil mempengaruhi Kanjeng Adipati untuk mengambil langkah-langkah tertentu serta membawa sepasukan prajurit dari Demak, tiba-tiba telah hilang begitu saja. Namun, sebenarnya lah para senapati menganggap sikap Ki Tumenggung memang licik. Tetapi tidak seorang pun yang sampai hati mengatakannya. Sementara itu, jarak kedua pasukan menjadi semakin jauh. Pasukan Pajang dan Demak yang meletakkan senjatanya tidak merasa terancam oleh pasukan Mataram sebagaimana jika pasukan Mataram itu berada di hadapan hidung mereka. Namun demikian Ki Lurah Beranjangan masih tetap pada perintahnya. "Kepung Pajang dan jangan biarkan seorang pun lepas. Apalagi Ki Tumenggung Wiladipa. Kita harus menemukannya," berkata Ki Lurah. Sampai saat terakhir menjelang matahari turun, masih belum dibicarakan lagi tentang Ki Tumenggung Wiladipa. Namun orang-orang Mataram pun telah mendengar bahwa Ki Tumenggung hilang. Namun para prajurit yang bertugas menutup semua jalan dan mengawasi dinding-dinding kota yakin bahwa belum seorang pun keluar dari kota, karena itu, mereka pun yakin bahwa Ki Tumenggung Wiladipa masih tetap berada di kota. Kecuali jika ia terbunuh, atau membunuh diri dan membiarkan mayatnya tersembunyi, atau seorang kepercayaannya telah menguburkannya. Dengan demikian, maka para pemimpin Mataram masih juga menginginkan untuk menangkap Ki Tumenggung Wiladipa, hidup atau mati. Jika besok kita tidak menemukannya, maka kita akan minta izin untuk melihat semua barak dan tempat-tempat yang mungkin dipergunakannya untuk bersembunyi. Mungkin ia justru bersembunyi di antara juru masak di dapur, berkata Ki Lurah Beranjangan. Sementara pasukan Mataram dan Pajang mematuhi perintah para pemimpin mereka, maka pasukan Jipang yang dibawa oleh Pangeran Benawa berada beberapa ratus patok di luar kota. Pangeran Benawa tidak ingin terjadi salah paham dengan kedatangan pasukannya. Karena itu maka ia pun telah memberikan perintah lewat penghubungnya agar pasukannya sama sekali tidak bergerak. Dengan demikian, ada 3 pemusatan pasukan yang saling menahan diri. Namun betapa sakitnya hati para prajurit Pajang dan Demak. Ketika malam kemudian turun, maka Panembahan Senapati dan Kanjeng Adipati Pajang telah berbicara tentang hubungan mereka. Kanjeng Adipati tidak lagi berkeras menentang rencana Panembahan Senapati untuk memindahkan beberapa jenis pusaka dari Pajang ke Mataram.
Pangeran Benawa yang hadir dalam pembicaraan itu bukan sekedar sebagai saksi. Tetapi ia pun telah ikut menentukan sikap kedua pemimpin yang sedang berunding itu. Sementara keduanya telah mendapatkan kesepakatan tentang pusaka yang akan dibawa ke Mataram pada kesempatan yang lain nanti, maka Panembahan Senapati telah bertanya tentang Ki Tumenggung Wiladipa. "Aku masih tetap dalam tuntutanku untuk menangkap Wiladipa," berkata Panembahan Senapati. "Kami telah kehilangan orang itu," jawab Kanjeng Adipati Pajang. "Sejak pasukan Pajang didesak ke halaman istana, orang itu tidak dapat diketemukan lagi. Karena itu, terserah kepada Kakang Mas Panembahan Senapati. Jika Kakang Mas dapat menangkapnya, maka segala sesuatunya ada di tangan Kakang Mas." Panembahan Senapati mengangguk-angguk. Ia percaya akan keterangan Kanjeng Adipati itu. Sementara ia pun telah mendapat laporan bahwa Ki Tumenggung Wiladipa tidak nampak lagi di segala medan. "Baiklah Adimas," jawab Panembahan Senapati. "Namun aku minta izin untuk dapat melihat di segala tempat. Mungkin ia sengaja bersembunyi dimanapun juga." "Silahkan Kakang Mas," jawab Adipati Pajang. "Segala kekuasaan ada di tangan Kakang Mas." Panembahan Senapati mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian minta diri bersama Pangeran Benawa untuk kembali ke pasukan Mataram yang berada di lingkaran yang menjadi cukup luas. Sementara itu, ketika para pemimpin pasukan Mataram sedang memperbincangkan Ki Tumenggung Wiladipa, tiba-tiba beberapa orang prajurit Mataram yang bertugas menjadi gempar. Mereka telah melihat sesuatu yang menggetarkan jantung mereka. Tetapi mereka tidak sempat melaporkannya kepada para pemimpin dengan langsung dan mempersilahkan mereka menyaksikan. Ketika laporan itu sampai kepada Panembahan Senapati, maka yang menggemparkan sudah terjadi. "Apa yang kalian lihat?" bertanya Panembahan Senapati. Dengan nafas yang masih terengah-engah orang itu menjawab, "Panembahan, yang hamba lihat bersama beberapa orang petugas, adalah di luar kewajaran." "Sebut saja." Panembahan Senapati menjadi tidak sabar. "Panembahan, hamba bersama kawan-kawan melihat seseorang yang meluncur dengan pelepah kelapa." "Pelepah kelapa itu seakan-akan menjadi seekor burung Garuda," jawab orang itu. Wajah Panembahan Senapati menjadi tegang. Sementara itu Pangeran Benawa dengan tergesa-gesa berkata, "Aku akan melihat, apakah Kakang Mas masih ada di istana." "Aku kira tentu bukan Adimas Adipati," jawab Panembahan Senapati. "Tetapi tentu seseorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi." "Apa yang telah kalian lakukan?" bertanya Pangeran Benawa kepada prajurit yang memberikan laporan itu. "Beberapa orang perwira berkuda telah berusaha menyusulnya," jawab prajurit. Namun dalam pada itu Pangeran Benawa pun segera meloncat sambil berkata, "Kakang Mas Panembahan, aku akan ikut menyusul mereka. Tetapi aku akan singgah di istana." "Aku juga akan pergi mendahului Adimas," jawab Panembahan Senapati. "Silahkan singgah di istana. Atau barangkali Adimas Adipati akan ikut melihat siapakah orang itu." Pangeran Benawa tidak menjawab. Ia pun segera hilang, setelah ia mendapat ancar-ancar kemana arah orang yang meluncur itu. Sepeninggal Pangeran Benawa, maka Panembahan Senapati pun segera memerintahkan untuk mempersiapkan kudanya. Agung Sedayu, Sabung Sari, Untara, Pranawangsa dan Ki Lurah telah bersiap untuk ikut pula bersamanya. Beberapa pengawal telah membenahi diri pula untuk mengikutinya. Sejenak kemudian, maka kuda-kuda mereka pun telah berderap setelah mereka mendapat petunjuk pula arahnya, sebagaimana Pangeran Benawa. Sementara itu Pangeran Benawa telah berpacu ke istana. Kedatangannya memang mengejutkan. Namun para pengawal dalam telah menyampaikan kedatangan Pangeran Benawa itu kepada Adipati Pajang. Demikian ia melihat Kanjeng Adipati, maka hatinya menjadi tegang. Dengan terus terang ia berkata, bahwa ia menjadi cemas ketika ia mendengar laporan tentang seseorang yang berilmu sangat tinggi meninggalkan Pajang dan melampaui kepungan yang ketat, dengan naik pelepah kelapa. "Aku akan mencari orang itu," berkata Pangeran Benawa. "Sendiri?" bertanya Kanjeng Adipati. "Apakah Kakang Mas akan pergi?" bertanya Pangeran Benawa. Kanjeng Adipati menjadi ragu-ragu. Namun ia pun menjawab, "Jika aku diizinkan, aku tidak berkeberatan." "Marilah." "Aku bertanggung jawab," jawab Pangeran Benawa. Sejenak kemudian keduanya telah berpacu diikuti oleh 4 orang pengawal dalam Pajang yang masih diperkenankan memegang senjata.
Para prajurit Mataram yang bertugas tidak berani mencegah, karena di antara mereka terdapat Pangeran Benawa. Apalagi setiap kali Pangeran Benawa memberi isyarat bahwa ia akan mencari orang yang telah naik pelepah kelapa keluar dari kepungan. Orang itu harus diketemukan, berkata Pangeran Benawa. Ia memiliki ilmu yang tinggi, yang setiap saat akan dapat membuat keributan di lingkungan Pajang atau Mataram. Bahkan mungkin juga sampai ke Jipang. Ya, jawab Kanjeng Adipati. Bahkan Kanjeng Adipati itu pun berkata, mungkin orang itu adalah orang yang dicari oleh Kakang Mas Panembahan Senapati. Siapa? Bertanya Pangeran Benawa. Ki Tumenggung Wiladipa, jawab Kanjeng Adipati. Pangeran Benawa mengangguk-angguk. Namun dalam kegelapan ia berpacu terus mengikuti arah yang ditunjuk oleh prajurit yang memberikan laporan tentang orang yang bagaikan terbang di atas pelepah kelapa itu. Namun setelah Pangeran Benawa berpacu beberapa saat lamanya, ia tidak melihat seseorang. Karena itu maka katanya, pelepah itu tidak akan dapat terbang lebih jauh, betapapun tinggi ilmu orang itu. Ya, aku sependapat Adimas. Kecuali jika orang itu memang memiliki ilmu ngantariksa, jawab Adipati Pajang. Jika demikian, ia tidak memerlukan pelepah kelapa itu, desis Pangeran Benawa sambil memberikan isyarat untuk berhenti. Kita akan mencarinya, berkata Pangeran Benawa itu kemudian. Diserahkannya kudanya kepada para pengawal sambil berkata, kami akan mencarinya di sekitar tempat ini. Jika kau lihat seseorang, beri kami isyarat, karena kalian tidak akan mampu menangkapnya. Demikianlah, maka Pangeran Benawa dan Kanjeng Adipati Pajang berdua telah mencari orang yang terbang di atas pelepah kelapa itu di sekitar tempat yang diduganya menjadi tempat orang itu mendarat. Tetapi mereka tidak bertemu dengan seorang pun, sehingga mereka semakin lama menjadi semakin jauh dari kuda-kuda mereka. Keduanya terkejut ketika mereka melihat bayangan di kejauhan. Tidak hanya seorang, tetapi beberapa orang. Namun dengan demikian Pangeran Benawa segera mengetahui bahwa mereka tentu Panembahan Senapati dengan para pengiringnya. Karena itu maka Pangeran Benawa pun segera mendekati mereka, dan bergabung dengan mereka. Beberapa lama mereka mencari, tetapi mereka tidak menemukan seseorang. Namun mereka pun kemudian tertegun ketika mereka menemukan sebatang pelepah kelapa yang terletak di pinggir jalan, di antara semak-semak perdu. Di sini orang itu turun, desis Pangeran Benawa. Panembahan Senapati mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, orang itu mendapat banyak kesempatan untuk menyingkir dari tempat ini. Tentu sangat sulit untuk menemukannya. Ya, sahut Pangeran Benawa. Kakang Mas Adipati menduga bahwa orang itu tentu Ki Tumenggung Wiladipa. Aku pun sudah berpikir ke sana, jawab Panembahan Senapati. Dengan demikian, maka orang itu telah menemukan satu cara untuk melepaskan diri. Aku kecewa sekali bahwa aku tidak dapat menangkap orang yang bernama Wiladipa itu. Sebenarnya aku yakin bahwa Adimas Adipati telah terpengaruh pula oleh sikap orang itu. Kakang Mas benar, jawab Adipati Pajang. Tetapi aku tetap bertanggung jawab. Aku tidak dapat melemparkan tanggung jawabku kepada Wiladipa. Panembahan Senapati mengangguk-angguk. Sambil bergumam ia mencoba mengamati tempat di sekitar semak-semak itu. Tidak ada bekasnya sama sekali. Yang lain pun tidak menemukan petunjuk apapun juga, sehingga dengan demikian maka mereka pun telah menghentikan pencaharian itu. Marilah, kita kembali, berkata Panembahan Senapati. Apakah usaha pencarian tidak perlu dilanjutkan, dengan memerintahkan para prajurit untuk menjelajahi daerah ini, bertanya Ki Pranawangsa. Tidak ada gunanya, jawab Panembahan Senapati. Orang itu sekarang tentu sudah jauh. Apalagi kemampuan ilmunya akan dapat mempercepat langkahnya. Seandainya prajurit yang ada ini harus berpencar, maka tentu sulit untuk dapat menangkapnya, karena orang itu tentu akan melawan. 2, 3, bahkan 4 orang prajurit belum tentu akan dapat menangkapnya. Ki Pranawangsa mengangguk-angguk. Ia pun mengerti bahwa sulit untuk mencari seseorang di luasnya Bulak dan Padukuhan di malam hari, apalagi orang itu sudah mendapat kesempatan jarak waktu yang cukup panjang. Namun dalam pada itu, Panembahan Senapati pun berkata, sebelum aku berangkat, maka sudah ada sekelompok prajurit yang mencarinya lebih dahulu. Demikian mereka melihat orang itu meluncur, menurut laporan maka beberapa orang prajurit telah menyusulnya. Jika kita tidak menemukan mereka di sini, mungkin mereka memang sedang mencarinya.
Yang lain pun mengangguk-angguk. Sementara Panembahan Senapati melangkah menuju ke kudanya sambil berkata, "Marilah. Kita akan mencari Ki Tumenggung Wiladipa dengan cara lain." Orang-orang yang mengiringi Panembahan Senapati itu pun kemudian mengikutinya, sementara Pangeran Benawa dan Adipati Pajang menuju ke tempat kuda-kuda mereka tertambat. Sejenak kemudian maka kuda-kuda itu pun berderap menuju ke gerbang kota. Namun dalam pada itu, yang tidak diketemukan oleh para pemimpin Mataram dan Pajang itu, memang sempat dengan tergesa-gesa meninggalkan tempat ia mendarat dengan pelepah kelapanya. Demikian ia menyentuh tanah, maka ia pun segera meloncat berlari. Meskipun tidak terlalu cepat, namun seperti yang dikatakan oleh Panembahan Senapati, bahwa orang itu memang mampu dan mempunyai kesempatan untuk menghilang di dalam gelapnya malam dan luasnya bulak dan padukuhan. Beberapa saat kemudian, maka debar di jantung orang itu pun segera mereda. Ia merasa bahwa ia menjadi semakin aman. Meskipun ia yakin bahwa tentu ada orang yang melihatnya terbang di atas pelepah kelapa melewati kepungan dan kemudian mengejarnya, namun ia mempunyai kesempatan cukup panjang. Karena itu, maka orang itu tidak lagi menjadi tergesa-gesa, meskipun ia tidak menjadi lengah. Namun dalam pada itu, ketika ia justru merasa sudah bebas dari kemungkinan untuk diketemukan oleh orang-orang Mataram, maka tiba-tiba saja ia mendengar seseorang tertawa. Orang yang berhasil terbang dengan pelepah kelapa itu terkejut. Dengan sigap ia memutar tubuhnya menghadap ke arah suara tertawa itu. Dalam kegelapan malam orang itu melihat seseorang berjalan mendekatinya. Suara tertawanya masih saja mengumandang di dalam kelam, menyelusuri embun yang mulai mengembang. "Gila," geram orang yang terbang dengan pelepah kelapa itu. "Siapa kau, heh? Dan apa maksudmu?" "Kau tentu sedang melarikan diri," jawab orang yang datang itu. "Aku melihat kau naik pelepah kelapa. Jika kau tidak sedang melarikan diri dari kepungan orang-orang Mataram, kau tentu tidak akan berbuat seperti itu." Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Namun ketika ia yakin bahwa orang yang menghentikan langkahnya itu hanya seorang diri, maka ia sama sekali tidak bermaksud untuk mengelak dan ingkar. Dengan tegas ia menjawab, "Ya. Aku memang sedang menunjukkan kepada orang Mataram bahwa kepungannya tidak berarti sama sekali bagiku. Tidak ada kekuatan yang dapat membatasi gerakku." "Kau salah Kisanak," jawab orang yang datang itu. "Akulah yang bermaksud menghentikanmu. Aku ingin membawamu kembali kepada orang-orang Mataram." Orang yang terbang dengan pelepah kelapa itu ganti tertawa. Katanya, "Jangan salah mengambil langkah Kisanak. Jika kau datang dengan sekelompok prajurit di bawah pimpinan senapati terbaik di Mataram, mungkin kau akan berhasil menangkap dan membawaku kembali kepada orang-orang Mataram itu." "Ah," desis orang itu. "Jangan terlalu sombong. Aku akan membuktikan bahwa aku mampu menangkapmu." Orang yang terbang dengan pelepah kelapa itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Baiklah. Marilah, siapakah di antara kita yang mampu membuktikan bahwa kita adalah orang-orang Linui?" Orang yang baru datang itu mengangguk. Katanya, "Bagus. Kita akan bermain-main. Aku sudah melihat kelebihanmu dengan caramu menembus kepungan orang-orang Mataram, dan kemudian menyatakan bahwa orang-orang Mataram tidak dapat menemukanmu." "Apakah kau bukan orang Mataram?" bertanya orang yang terbang dengan pelepah kelapa itu. "Aku orang yang tidak mempunyai alas berpijak. Aku orang mana saja di mana aku berada," jawab orang yang baru datang itu. "Baiklah," jawab orang yang mampu terbang dengan pelepah kelapa itu. "Siapapun kau, tetapi jika kau ingin menghambat perjalananku meninggalkan Pajang, aku akan hapuskan dari wajah bumi Pajang ini." "Marilah," berkata orang yang baru datang itu. "Kita akan mulai." Orang yang terbang dengan pelepah kelapa itu tidak menjawab lagi. Tetapi ia pun segera bersiap menghadapi lawannya. Ternyata bahwa orang yang mampu menembus kepungan orang-orang Mataram itu tidak mau menunggu terlalu lama. Dengan segera ia ingin menyelesaikan pertempuran itu. Karena itulah, maka tiba-tiba saja ia sudah menghentakkan ilmunya yang luar biasa. Bumi bagaikan terguncang dan udara telah bergelora. Seolah-olah dari dalam bumi telah menyembur api dan udara, bagaikan uap air yang mendidih. Orang yang datang itu melenting dengan kecepatan yang tidak kasat mata. Ketika ia hinggap di atas sebongkah batu yang besar, dikibaskannya pakaiannya sambil bergumam,
Luar biasa. Dari mana kau memiliki ilmu seperti ini? Kenapa kau tidak memasuki gelar lawan dan memusnahkan sekelompok prajurit Mataram dengan caramu? Tetapi jika kau sempat membentur seorang senapati dan bertempur di dalam gejolak perang berubuh, kau tentu tidak akan berani mempergunakan ilmu ini, karena prajurit-prajuritmu sendiri pun akan hangus terbakar oleh ilmumu yang luar biasa. Orang itu tidak menjawab. Tetapi ia telah meloncat sambil melontarkan ilmunya. Namun sekali lagi lawannya melenting mendahului sentuhan serangan itu. Ilmumu memang luar biasa. Tetapi jangan bermimpi mampu mengalahkan orang-orang Mataram. Kau tidak akan mampu mengalahkan Agung Sedayu. Ilmumu masih berada di bawahnya beberapa lapis. Bahkan mungkin kau tidak akan mampu mengalahkan seseorang yang memiliki ilmu mirip dengan Agung Sedayu, tetapi tidak mempunyai perisai kekebalan yang dapat melindungi tubuhnya. Apalagi jika kau bertemu dengan orang-orang tua, yang meskipun tidak mencampurinya, karena mereka ingin memberikan tanggung jawab kepada yang muda-muda, tetapi mereka menonton juga di luar arena, berkata orang yang baru datang itu. Persetan, orang yang telah menyerang dengan serta-merta itu tidak menjawab. Tetapi ia mengerahkan ilmunya sampai ke puncak, karena ia memang ingin menyelesaikan pertempuran itu. Tetapi lawannya ternyata mampu bergerak cepat. Betapa ia melepaskan serangan dengan ilmunya yang gegirisi, namun lawannya itu masih sempat mengelak, bahkan kemudian ia pun mulai menyerang. Justru karena ia sadar bahwa lawannya telah mempergunakan ilmu puncaknya, maka ia pun telah mengimbanginya pula. Tetapi lawannya tidak mempergunakan ilmu yang keras sebagaimana orang yang turun dengan pelepah kelapa setelah menembus kepungan orang Mataram itu. Lawannya telah berusaha untuk membentur dengan lunak. Itulah sebabnya, ketika lawannya menyerang dengan ilmunya, orang yang datang kemudian itu pun tidak menghindarinya. Tetapi ia telah melindungi dirinya dalam kemampuannya. Dengan demikian maka telah terjadi benturan ilmu yang dahsyat. Tetapi benturan itu mempunyai wujud yang lain dari benturan ilmu yang keras. Ketika serangan itu datang, maka udara yang panas itu seakan-akan telah terhisap dalam pengaruh suhu yang dingin membeku, sehingga panasnya api yang membakar itu pun perlahan-lahan menjadi susut dan bahkan kemudian membeku. Sementara itu, api yang bagaikan menyembur dari dalam tanah itu pun rasa-rasanya telah hambar, dan yang terjadi tidak lebih dari semburan kecil yang tidak berpengaruh apa-apa. Bahkan orang itu pun mampu melontarkan ilmunya langsung mengarah kepada lawannya, sehingga udara dingin itu benar-benar akan dapat membuat lawannya menjadi beku. Tetapi lawannya masih mampu menghindar, dan mengatasi kebekuan itu dengan ilmu apinya. Dengan demikian pertempuran antara kedua orang itu pun menjadi semakin lama semakin sengit. Ternyata mereka tidak saja bertempur dengan landasan ilmunya yang mampu dilontarkan ke arah lawannya, namun mereka pun telah berusaha untuk mempergunakan segala kemampuan yang ada pada mereka. Orang yang baru datang itu nampaknya memang memiliki beberapa kelebihan, tetapi ternyata bahwa orang yang mampu menembus kepungan orang-orang Mataram itu memiliki beberapa jenis ilmu yang dapat diandalkan. Dengan demikian, maka ketika ia merasa bahwa ilmunya yang dianggapnya akan dengan cepat menyelesaikan perkelahian menghadapi benturan yang bagaikan menghisap kekuatan ilmunya itu sehingga tidak berpengaruh sama sekali, orang itu pun telah mempergunakan ilmunya yang lain, yang meskipun menurut penilaiannya sendiri tidak sedahsyat ilmu apinya. Namun ia mengharap bahwa lawannya tidak memiliki kemampuan untuk menangkis atau menghindarinya. Karena itulah, maka pertempuran antara kedua orang itu semakin lama menjadi semakin sengit. Berbagai macam ilmu telah saling dilontarkan dan dipergunakan. Namun keduanya masih saja mampu bertahan dan saling menyerang. Sementara itu, orang-orang Mataram dan Pajang masih saja membicarakan orang yang sempat meninggalkan batas kepungan para prajurit Mataram dengan pelepah kelapa. Bersambung ke bab 298. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.